Nyonya besar, kami sudah mencari sampai ke benua Afrika, tapi masih belum menemukan Tuan Besar. Cari lagi. Sekalipun harus menggali bumi, kalian harus menemukan Lin Feng. Baik, 8 tahun lalu kau bilang kau akan kembali, tapi tiba-tiba menghilang. Dasar bocah. Kau di mana? Keluarga Lin telah berdiri selama 1000 tahun, keluarga terkaya di dunia. Dan kaulah satu-satunya yang menguasai semua ilmu keluarga Lin. Kau juga adalah kepala keluarga Lin. Keluarga Lin tidak bisa kehilanganmu. Bibi, Dasar kau keparat kecil. Kemana saja kau selama 8 tahun ini? Tahukah kau semua orang menunggumu, mencarimu? 8 tahun ini, saya koma. Saya di Jiangcheng. Apa? Ada seorang gadis yang merawat saya selama 8 tahun. Namanya Su Yun. Bibi, besok saya akan melamarnya kepada orang tuanya. Keluarga ini selama 8 tahun telah berkorban banyak untuk saya. Mulai besok, saya akan membuat Su Yun menjadi wanita paling bersinar di dunia. Saya akan membuat keluarga biasa ini menjadi kaya raya dalam semalam, menjadi keluarga terkaya di Provinsi Barat Daya. Saya akan mempertaruhkan seluruh keluarga Lin untuk menebus semua penderitaannya selama 8 tahun ini. ketemu Nyonya besar. Ada di berita malam Jiangcheng. Nama gadis itu Suyun dari keluarga biasa. Maafkan saya, beritanya sudah keluar, tapi kami tidak menyadarinya. Benar-benar ada wanita luar biasa yang begitu setia di dunia ini. Jika kau koma selama 8 tahun, apakah istrimu akan menunggumu selama 8 tahun? Jangankan 8 tahun, setahun saja, dia pasti sudah menikah lagi. Tapi Suyun hanyalah wanita dari keluarga biasa. Tidak sepadan. Keluarga Lin punya aturan leluhur. Keturunan Lin tidak boleh menikah dengan orang biasa. Tapi menurutku, semua wanita kaya di dunia tidak ada yang bisa menandinginya. Pemimpin keluarga, Jika dia bukan dari keluarga kaya, kita akan membuatnya menjadi kaya. Lin Feng berkata, untuk membuat keluarga ini menjadi kaya dalam semalam, menjadi keluarga terkaya di Provinsi Barat Daya. Sampaikan perintahku. Siap laksanakan. Umumkan ke seluruh penjuru, segera pergi ke Jiangcheng untuk melamar. Berikan keluarga Su penghormatan tertinggi. Rayakan dengan meriah, umumkan ke seluruh dunia. Aku ingin seluruh dunia tahu. Keluarga Lin akan menyambut nyonya terhormat yang paling bersinar selama 1000 tahun. Namanya Suyun. baik, Besok aku akan membuat Su Yun menjadi wanita paling bersinar di dunia ini. Berangkat. Aku akan membuat keluarga biasa ini menjadi kaya dalam semalam, menjadi keluarga terkaya di seluruh Provinsi Barat Daya. Beritahu Paman Besar Lin Feng, naga kaisar wilayah utara, segera pergi ke Jiangcheng untuk menulis surat nikah secara langsung. Beritahu sepupu Lin Feng, pemimpin konsorsium Afrika Selatan, untuk segera kembali ke negara ini, untuk secara pribadi memimpin pernikahan besar Lin Feng dan Suyun. Aku akan memberikan 3 mahar untuk Lin Feng untuk melamarnya. Selain itu, beritahu semua orang di dalam dan luar negeri, seluruh keluarga Lin, dalam waktu 3 hari, untuk menjadikan keluarga Su di Jiangcheng sebagai keluarga terkaya di Provinsi Barat Daya. Kepala keluarga Lin beruntungnya memiliki wanita luar biasa, Suyun. Hari ini saya, Lin Zhan, secara pribadi menulis surat pernikahan, melaporkannya ke surga, melaporkannya ke alam baka, dan melaporkannya kepada leluhur. Berikan aku kuas. Para leluhur keluarga Lin harap diketahui, Lin Feng adalah penerus generasi ke-30. Dia telah menguasai ajaran leluhur, tetapi karena kecelakaan, dia hilang kontak selama 8 tahun. Selama 8 tahun, dia bertemu dengan putri keluarga Su Yun, yang dengan tulus merawatnya tanpa lelah. Cinta mereka begitu menyentuh dan teguh. Mereka berdua akan segera menikah.
sepasang kekasih akhirnya bersatu. Tidak ada penyesalan dalam hidup ini. Ini adalah ikatan takdir. Kami dengan tulus memberkati mereka. Mulai hari ini, Suyun dari Jiangcheng resmi menjadi bagian dari keluarga Lin. Anggota keluarga Lin akan pergi melamar dan menjadi keluarga dengan keluarga Su dari Jiangcheng. Berangkat ke Jiangcheng untuk melamar. Hormat kami, Raja Naga. Ini adalah surat pernikahan yang ditulis tangan oleh Raja Naga. Setiap coretan tintanya sangat berharga. Raja Naga telah berhenti menulis selama 20 tahun. Terakhir kali dia menulis adalah untuk ucapan selamat penobatan Raja Eropa setelah memintanya selama 3 tahun. Sisakan sedikit untukku. Jangan rebutan. Lin Wanyao, Presiden Direktur Grup Wanyao, menyapa kepala keluarga. Selamat datang kembali kepala keluarga. Selamat datang kembali, kepala keluarga. Bagaimana persiapannya? Melaporkan kepada kepala keluarga, wakil kepala keluarga, Lin Xin membawa 3 set hadiah lamaran dan akan segera tiba. Para kepala keluarga dari 100 keluarga kaya di Xia telah berangkat ke keluarga Su. Hotel bintang 8 terbaik di Jiangcheng telah siap untuk menyambut Nona Su kapan saja. Kepala keluarga membawa set hadiah lamaran pertama dan akan segera tiba. Berangkat untuk melamar. Hari ini aku akan membuat keluarga Su, keluarga biasa ini, melompat menjadi keluarga kaya. Baik, kepala keluarga. Dia akan datang ke rumahku untuk melamar hari ini. Terlambat 8 tahun. Akhirnya menunggumu. Untungnya aku tidak menyerah. Kerutan di wajahmu. Kok banyak sekali? Tidak bisa ditutupi. Harus tambah bayar. Maaf, Anda sudah bekerja keras. Saya akan menambah bayarannya. Setidaknya 300.000 rupiah. Mahal sekali. Aku 300.000 rupiah saja tidak punya. Keluargamu kok miskin sekali? Ternyata gadis desa. Pantas saja tangannya banyak kapalan. Riasannya juga sulit. Membuang banyak kosmetikku. Rugi besar hari ini. Suyun, apa kau sudah siap? Aku sudah siap. Kau sangat cantik hari ini. Bersiaplah. Hari ini seluruh dunia akan berputar di sekitar. Sudah siap. Cepatlah datang. Seluruh dunia berputar di sekitarmu. Sombong sekali. Kalau tidak tahu, kupikir kau tuan muda keluarga Lin. Lily, kamu datang. Kamu benar-benar mau menikah dengan pria yang koma itu? Aku dengar dia bilang, hari ini mau membuat seluruh dunia berputar mengelilingimu. Cuma itu saja. Aku tidak peduli semua itu, asalkan itu Lin Feng. Dasar keras kepala. Mana suamimu yang koma itu? Kok tidak kelihatan orangnya? Ngomong-ngomong, ku dengar marganya Lin. Kebetulan sekali ya, suamiku bekerja di grup Wanyao, bos di balik layarnya. Juga bermarga Lin, tapi dia itu Lin dari keluarga Lin. Iya kan sayang? Sayang, orangnya saja sudah koma. Kenapa kamu masih saja menyakiti hatinya? Suyun, apa kamu bodoh? Masih mau menunggunya? Selama itu Lin Feng, aku rela menunggunya seumur hidupku. Suyun, memilih pria itu juga butuh kemampuan. Suamiku adalah karyawan tetap grup Wanyao. Gaji tahunannya 800 juta rupiah. Sekarang, dia bahkan dilirik oleh pimpinan grup. Dia bilang, mau mengenalkanmu dengan pimpinan menengah grup Wanyao. Kamu malah tidak mau? Di hatiku, tidak ada seorang pun yang bisa menandingi Lin Feng. Tidak kapok. Aku mau lihat setelah menikah nanti kamu menyesal atau tidak. Aku tidak setuju. Suyun tidak boleh menikah dengan pria yang koma. Ada apa ini? Lin Feng sudah sadar, dia bukan koma. Iya. Bagaimana setelah sadar? Seorang manusia tumbuhan, bahkan jika dia sadar berapa banyak uang yang dia miliki, bahkan mahar pun tidak mampu dia bayar, dengan alasan apa kita membiarkan Suyun menikah dengannya? Betul.
membiarkan Suyun menikah dengannya. Bukan tidak mungkin biar Lin Feng membayar 80 juta rupiah sebagai mahar. Kalau tidak, lupakan saja. Betul. Setidaknya 80 juta. 80 juta ini keluarga kami harus mendapatkan setengahnya. Kalau tidak, jangan bicara denganku. Lin Feng baru saja sadar dari mana dia bisa dapat 80 juta. Jangan mempersulit dia. Kalau begitu suruh dia pergi. Baru saja kenal seorang pengusaha besar. Umurnya baru 50 tahun. Kekayaannya sudah 10 juta. Bagaimana kalau memperkenalkan Suyun padanya? Iya. Suyun, walaupun usianya agak tua, tapi penampilannya masih lumayan. Benar. Betul. Tidak perlu kalian khawatir. Aku menikah dengan siapa, bukan urusan kalian. Aku mengundang kalian ke sini, berharap mendapatkan ucapan selamat, bukan untuk mengambil keuntungan dariku. Jika kalian tidak ingin memberi selamat, silakan pergi. Kami kan saudaramu. Kau mengusir kami. Hahaha. Selama bertahun-tahun, semua saudara tidak mau bergaul dengan kalian. Orang miskin ini. Kau mengusir kami, nantinya kau tidak akan punya saudara lagi. Betul. Jika memang begitu, kami sama sekali tidak membutuhkan saudara seperti kalian. Aku dan Lin Feng akan hidup lebih bahagia daripada kalian semua. Hehe. Aduh. Baguslah, nantinya keluarga kami tidak akan bergaul lagi dengan keluargamu. Sekelompok idiot, malas bicara dengan kalian. Kami pergi. Suyun, dengarkan aku. Manusia harus realistis. Jika kau juga berpikir begitu, kau juga bisa pergi. Kau tidak tahu diri. Aku kasihan padamu, makanya aku datang melihatmu. Kau benar-benar berpikir sudah menemukan pangeran tampan. Dia hanyalah orang sakit yang tidak punya kekuasaan dan pengaruh. Kau malah menganggapnya seperti harta karun. Cih. Dia benar. Kami semua kasihan padamu, makanya datang melihat. Orang tidak berguna yang tidak punya kekuasaan dan pengaruh itu datang melamar. Lihatlah betapa senangnya kalian. Benar. Siapa yang mau bergaul dengan kalian? Menantumu itu masih dalam keadaan vegetatif dan cacat. Cih. Dalam 5 menit harus sampai di keluarga Su. Dalam 10 menit mereka harus sampai di hotel tertinggi. Kamu memang selalu punya pendirian sendiri sejak kecil. Dulu, ayah tidak memahaminya. Mulai sekarang, ayah mendukungmu. Ayah, maafkan aku. Kalian sudah bekerja keras selama bertahun-tahun ini. Yang menderita itu kamu. Jangan pedulikan pandangan mereka dan jangan pedulikan kerabat. Orang-orang ini mengatakan apapun tentangmu. Mereka hanya sekelompok orang-orang munafik. Waktunya hampir tiba. Pergilah untuk menyambut kebahagiaanmu. Idiot, pantas saja keluargamu miskin. Seorang pasien vegetatif, aku benar-benar tidak tahu apa istimewanya kalian. Hai. Sayang, mengapa marah dengan mereka? Sekelompok orang miskin ini, berpandangan pendek. Mereka sulit memahami. Dunia kita para orang kaya dan berkuasa, bukan. Suamiku memang pilihanku yang tepat. Di usia muda sudah masuk Wanyao Group, bahkan dilirik oleh para petinggi. Kamu Suyun, selain sedikit lebih cantik, selera dalam memilih pasangan sangat buruk. Seandainya Suyun memiliki selera yang lebih baik saat itu, aku akan menikahimu. Sayang sekali, Suyun tidak tahu berterima kasih. Orang muda berbakat sepertiku, dia tidak tahu barang, malah setia dengan seorang pasien vegetatif. Miskin di kota ramai tak ada yang bertanya. Kaya di gunung terpencil ada kerabat jauh. Keluarga Su memiliki seorang wanita luar biasa, Suyun. Cinta yang teguh dan setia sangat menyentuh. Kepala keluarga Lin Feng melamar hari ini. Mendengarkan perintah kepala keluarga, saya Lin Qijiang membawa 3 mas kawin. Yang pertama, semua saham Wanyao Group. Silakan Nona Su tanda tangani. Apa? Seluruh saham Wanyao Group senilai 100 miliar? Tidak mungkin. Siapa sebenarnya Lin Feng ini? Lin Feng itu sebenarnya siapa? Sudah lama kenal dengan Lin Feng? Dia itu sebenarnya siapa? Saya orang yang bisa memerintah seluruh dunia. Kamu membual. Silakan berdiri. Mana Lin Feng? Tuan Besar sudah memesankan hotel tertinggi untuk Anda. Silakan ikut saya. Baik. Ayo,
Hotel tertinggi, Hotel Bintang 8. Dia siapa sebenarnya? Si pemalas Lin Feng? Dari mana dia dapat uang sebanyak ini? Bercanda apa? Orang tua ini bilang mau memberikan grup Wan Yao kepada Suyun. Saya bekerja di grup Wan Yao. Kenapa saya tidak kenal dia? Ayo kita lihat. Kita juga lihat. Ayo, kita lihat. Ayo. Pergi. Silakan. Ayo. Hotel tertinggi ini begitu mewah ya. Keluarga Lin Feng sekaya ini. Takutnya hanya menghabiskan seluruh hartanya berlagak kaya saja. Aku juga berpikir begitu. Tuan Besar sedang dalam perjalanan. Beliau akan membawa 3 seserahan untuk melamar. 3 seserahan? Seserahan pertama bernama kekayaan. Dengan memiliki kekayaan, keluarga Su baru bisa dari keluarga biasa berubah menjadi keluarga yang memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi dunia ini, menjadi dasar dari sebuah keluarga kaya. Seserahan kedua bernama reputasi. Jika hanya memiliki kekayaan, itu hanya orang kaya baru, bukan keluarga kaya raya. Dan keluarga Su akan mendapatkan reputasi, keluarga Su akan menjadi keluarga terpandang sejati, akan mendapatkan seluruh jiangceng, bahkan seluruh dasia, pengakuan dan rasa hormat. Mas kawin ketiga bernama menghargai wanita dan pria. Apa maksudnya menghargai wanita dan pria? Keteguhan Nyonya selama 8 tahun ini sangat menyentuh semua orang di keluarga Lin. Berpikir Anda pantas mendapatkan semua ini. Tuan Lin Feng tidak boleh mengecewakan Anda. Jadi mas kawin ketiga bernama ketulusan, bermakna menghargai wanita dan pria. Adapun apa itu sebenarnya, izinkan saya merahasiakannya di sini. Nah itu, ini langsung memberikan Wan Yao Group. Ini kan perusahaan bernilai puluhan miliar. Pacar Suyun ini, sebenarnya kerjanya apa? Jangan-jangan dia aktor bayaran di depan kita, tujuannya untuk ikut bermain peran, ya kan? Semakin tinggi semakin palsu. Itu membuktikan keluarga Su tidak percaya diri, takut orang menertawakan mereka. Benar. Kenapa kau jadi gagap karena ketakutan? Lihatlah keberanianmu yang kecil itu. Lin Qiqiang ini sebenarnya orang macam apa? Hanya dengan satu kalimat ingin memberikan Wan Yao Group begitu saja. Lin Qiqiang, aku ini Gao Qiseng. Wan Yao Group milikku, sekarang nilai pasarnya puluhan miliar. Di belakangnya, apalagi keluarga kaya nomor 1 Dasia, keluarga Lin mendukung. Mana mungkin bisa diberikan begitu saja, dengan mudahnya. Sayang, jangan terburu-buru. Aku sekarang akan menelepon General Manager Group, sekarang juga, dan bilang, ada orang tua menyamar jadi dia. Halo, Tuan Hou. Anda tidak tahu, ini... Silakan Nona Su tanda tangani. Tunggu. Pertunjukan yang bagus. Luar biasa, luar biasa. Suyun, demi menjaga harga diri, kamu sampai menyewa banyak aktor untuk bermain sandiwara untukmu. Tapi kamu mengabaikan satu hal. Suamiku adalah karyawan resmi Wan Yao Group, karyawan resmi, dan dia sama sekali tidak mengenal Lin Qiqiang ini. Dia palsu. Kita palsu ya. Cih, sudah ku bilang juga apa? Suyun gadis desa. Bagaimana mungkin suaminya lebih baik dari suamiku? Ternyata aktor bayaran bermain drama dengannya di sini. Ku dengar pacarnya cacat pula. Mungkin takut kita memandang rendah keluarganya. Hahaha. Kau miskin ya, miskin saja. Masih ingin menjaga gengsi, masih berakting seperti ini? Kau membuatku muak. Zhang Lili, apa maksudmu? Dan kau siapa? Suamiku adalah petinggi grup Wan Yao. Kau masih ingin di depannya memberikan grup Wan Yao? Grup Wan Yao itu bernilai ratusan miliar. Di belakangnya lagi berdiri keluarga Lin Daxia. Kau tahu keluarga Lin betapa terhormatnya? Kau berani-beraninya menyamar sebagai orang keluarga Lin? Kalian tamat? Zhang Lili, jangan memfitnah. Oh, bagaimana aku bisa tamat? Suamiku sudah memberitahu grup Wan Yao, manajer umum Jiang Cheng, Hao Chao. Tahu Hou Chao kan? Itu orang penting. Bahkan di kantor pusat grup Wan Yao juga punya pengaruh. Maaf, aku tidak kenal penjaga pintu seperti itu. Berani sekali, masih berani menyombongkan diri?
manajer Hao akan segera datang. Menyamar sebagai grup Wanyao, seluruh provinsi Barat Daya akan memutus jalan hidupnya. Seluruh dunia tidak ada lagi tempat bernaung. Kau namanya Surya kan? Haha, kau tamat. Sarah, kau juga tamat. Kalian keluarga Su semuanya tamat. Hahaha. Mulai sekarang, keluarga Su akan hancur. Aku akan menginjak-injak keluarga Su dan naik ke puncak. Apa bisa begini, Lin Feng? Aduh, kenapa Lin Feng ini bisa mengaku sebagai orang keluarga Lin? Pak, lalu bagaimana ini? Anda tidak perlu khawatir, Tuan Su. Tuan Lin, di mana Lin Feng? Suruh dia untuk tidak datang. Keluarga Lin berdiri bersama negara dan mendunia. Mengaku sebagai keluarga Lin, hukuman seperti apa yang akan diterima, Anda dan saya tahu dengan jelas. Saya tahu, Lin Feng melakukan ini demi saya, tapi... Nona Su, Anda salah paham. Jika saya katakan, Lin Feng adalah orang yang Anda sebutkan, yang berdiri bersama negara dan pemilik keluarga Lin yang mendunia itu. Apa? Berani sekali, kamu tidak hanya mengaku sebagai petinggi grup Wanyao, kamu juga mengaku sebagai pemilik keluarga Lin, mencari mati. Su Zigang, berani sekali kamu. Bukankah kamu hanya ingin mencari muka di depan kami? Beraninya kamu menyewa orang untuk mengaku sebagai orang keluarga Lin. Kakakku benar-benar buta, menikah dengan sampah sepertimu. Melahirkan seorang putri yang menikah dengan sampah juga. Bahkan 800.000 yuan mahar pun tidak bisa dibayar. Sekarang berani mengaku sebagai keluarga Lin. Saya ingin melihat berapa banyak nyawa yang kalian punya. Tidak. Semuanya. Saya dan keluarga Suyun bukan kerabat. Jangan salah paham, kami dan keluarga Suyun adalah musuh, bukan kerabat. Semuanya saksikan, saya dan Su Zigang sama sekali tidak kenal. Tidak kenal ya sudah. Aduh. Ayah. Pak. Ini adikmu? Aduh, malah memukul orang. Nona Su, biar saya yang tangani mereka. Ayo. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Lepaskan aku, Susi Kiang. Kalian sekeluarga cari mati. Jangan libatkan kami. Lepaskan aku. Dengar tidak? Jangan teriak, jangan berontak. Tujuan kita tercapai. Tujuan apa? Mereka menyamar sebagai keluarga Lim, itu kejahatan besar. Kita memang saudara mereka. Jika petinggi keluarga Lim datang, bagaimana kita bisa lolos? Sekarang kita bisa lolos. Kamu tadi menamparnya. Kita sudah bermusuhan dengan mereka. Aduh. Lagi pula, aku dengan keluarga Lim sudah menjaga harga dirinya, sudah memutuskan hubungan dengan mereka. Iya ya. Kalau begitu kita tunjukkan. Lebih tegas lagi. Nanti kalau petinggi Lim datang, kita bisa dapat keuntungan. Iya. Kalian ini? Nona Zhang, nanti kamu harus bicara baik-baik tentang kami. Iya. Kami tidak tahu apa-apa. Iya. Aku memang pamannya Suyun, tapi hari ini aku menyatakan putus hubungan dengan keluarga Su. Tuan Lim, aku tahu Lin Feng bermaksud baik. Tidak ingin saudara kami meremehkan Suyun, tapi jangan menyamar sebagai keluarga Lim juga. Tuan Su, saudara dan teman Anda berbalik melawan Anda bagi keluarga Anda. Ini bukanlah hal yang buruk. Ini belum buruk. Ini untuk keluarga Lin adalah hal yang sangat baik. Hanya saja untuk sementara, Pak Su harus sedikit bersabar. Tadi Zhang Kang bilang keluarga Lin paling benci, penipu. Pelapor akan mendapat penghargaan besar. Suamiku pasti gajinya akan naik dari 800 juta rupiah per tahun menjadi 1.600.000.000 rupiah. Jika aku bisa sebelum para petinggi datang, membantu petinggi keluarga Lin menangkap keluarga Su, maka mungkin aku juga bisa masuk ke dalam pandangan petinggi grup Wanyao. Mulai sekarang, di Jiangcheng ini, aku, Zhang Lili, juga akan naik daun. Sahabatku, kali ini, biarkan aku menginjakmu untuk naik ke atas. Pak Lin, niat baik Lin Feng aku terima, tapi lihat, masalah hari ini sudah menjadi sebesar ini, sulit untuk diakhiri. Kurasa kalian lebih baik pergi saja. Iya,
perintah kepala keluarga Lin ada di sini. Pak Tua Su, maukah Anda percaya padaku? Kepala keluarga, 8 tahun yang lalu, seharusnya menikahi Nona Su. Tak disangka terjadi kecelakaan, kepala keluarga tertidur, sehingga hal ini tertunda selama 8 tahun. Sekarang kepala keluarga sudah bangun, keluarga Sumu, waktunya untuk naik ke puncak telah tiba. Apakah Bapak sudah melihat wajah asli kerabat dan teman-teman ini? Bayangkan jika kalian tidak berselisih, beberapa hari kemudian keluarga Su bangkit, para kerabat dan teman yang disebut ini akan setiap hari menghisap darah kalian. Nona Su, kudengar kau dan keluarga Liu Xiaoping bahkan tidak berhubungan, tapi mereka datang hari ini demi mahar 800 juta rupiah menunjukkan sifat aslinya. Kerabat dan teman seperti ini, apa gunanya? Ya, lebih baik tidak usah. 800 juta rupiah saja sudah begini. Lalu, ketika kekayaan keluarga Su mencapai miliaran, bagaimana dengan lintah darat ini? Bagaimana? Ayah, Tuan Lin benar. Setelah hari ini, keluarga Su dan keluarga Lin adalah satu keluarga. Aku harus lebih memikirkanmu. Hari ini mungkin Pak Su akan sedikit merasa dirugikan. Aku tidak takut dirugikan, tapi aku tidak memikirkan sebanyak itu. Mulai sekarang, kau adalah kepala keluarga Su, keluarga kaya nomor 1 di Provinsi Barat Daya, besan keluarga Lin. Kau harus menjaga kekayaanmu agar tidak dimakan oleh serigala dan harimau ini. Kau harus lebih banyak berpikir. Tuan Lin, apa yang harus kita lakukan sekarang? Karena sudah dimulai, maka putuskan hubungan dengan mereka sepenuhnya. Kau akan menjadi nyonya keluarga Lin, dan orang-orang ini, apakah mereka pantas menjadi kerabat dan teman nyonya? Mereka tidak layak. Siapa yang tidak layak? Siapa yang tidak memenuhi syarat? Siapa? Berani-beraninya menyamar sebagai orang grup Wanyao saya? Pak Hao, dialah namanya Lin Xiqiang. Dan dia mengancam akan memberikan grup Wanyao kepada Su Yun. Pak Hao, saya sudah bertahun-tahun di Wanyao, belum pernah melihat orang ini. Saya telah berada di grup Wanyao di Jiangcheng selama 10 tahun dan hanya tahu bahwa bos grup Wanyao bernama Lin Wanyao baru berusia 23 tahun, sangat berkuasa. Sedangkan Lin Qiang ini belum pernah mendengarnya. Saya ingin melihat bagaimana Lin Qiang yang tiba-tiba muncul ini akan memberikan grup Wanyao kepada orang lain. Ya. Pak Hu, ketua Dewan Grup Wanyao kita, Lin Wanyao, baru berusia 23 tahun. Tuan Lin Wanyao tidak hanya berusia 23 tahun, tetapi juga ada desas-desus bahwa dia telah menjadi murid inti keluarga Lin. Saya sendiri merasa terhormat karena pernah bertemu dengannya secara langsung. Itu benar-benar tak terlupakan. Mulai sekarang, jangan memanggil Tuan Lin dengan namanya secara langsung, panggil dia dengan hormat sebagai Tuan. Ya. Kalian berani-beraninya menyewa sekelompok aktor menggunakan nama grup Wanyao saya untuk menipu di sini. Mulai hari ini, kalian akan dimusnahkan di Jiangcheng. Bung, biarkan aku mendorong sebentar. Ikut terkenal sedikit. Lin Wanyao, kau hanyalah seorang keturunan. Apakah kau pantas melayani kepala keluarga? Wanyao telah melampaui batas. Tuan Besar, biarkan dia datang. Mas kawin pertama untuk Bibi hari ini adalah memberikan grup Wanyao-nya pada ayah mertua saya. Ini juga merupakan sebuah prestasi baginya. Tapi Tuan Besar, dia... Lin Wanyao. Ada. Dorong saya maju. Maju dan bicara. Dengar? Tuan Besar meminta saya untuk mendorongnya maju. Tuan Besar juga bertanya kepada saya. Selamat. Tuan Besar memberikan grup Wanyao milikmu kepada ayah mertua saya hari ini. Apakah kamu merasa tidak senang? Tidak. Itu adalah kehormatan saya. Grup Wanyao yang saya kelola dengan susah payah bisa diberikan kepada Nona Su dan masih ayah saya yang secara pribadi memberikannya. Apa artinya ini? Ini berarti ini adalah kepercayaan Tuan Besar kepada kami berdua, ayah dan anak. Tidak akan membuatmu bekerja dengan sia-sia. Nantinya di Afrika Selatan,
semua industri medis, semuanya akan diserahkan kepada kalian untuk dikelola. Terima kasih Tuan Besar. Saya, Lin Wanyao, akhirnya akan sukses. Tuan Besar, Manajer Umum Grup Wanyao di Jiangcheng, Haochao, berkonflik dengan keluarga Su. Apa? Mereka mempertanyakan identitas Tuan Lin Ciciang. Mempertanyakan keluarga Su adalah dosa besar. Tuan Besar, mohon tenangkan dirimu. Tuan Besar, mohon tenangkan dirimu. Saya akan menanganinya. Tuan Besar, Suyun, apakah kamu percaya padaku? Suyun, lakukan seperti yang kukatakan. Lily, kami tidak berakting. Kami juga tidak perlu berakting. Hahaha, masih berpura-pura? Apa maksudmu? Pacar lumpuhmu itu benar-benar petinggi Lin Corp? Aku kan pernah melihatnya. Pacarmu itu bukannya cuma orang miskin? Bibi Liu, apa kalian juga berpikir begitu? Aku bukan bibimu. Aku memintamu untuk meminta 80 juta rupiah sebagai mahar dari pihak pria. Kamu malah tidak mau dan malah marah padaku. Kuberitahu ya, Jun. Tak kamu pikir aku datang ke rumahmu hari ini untuk menghadiri pesta pertunanganmu? Kamu pikir kan saudara miskin sepertimu ini pantas untuk kudatangi? Hah? Halo, tidak bicara. Aduh, ini kan semua keluarga. Kenapa bicara seperti itu? Dua orang bodoh saling membantu itu baru disebut saudara. Kalian punya apa? Keluargamu sangat miskin. Bisa membantu keluargaku? Apa? Baik, aku mengerti. Lin Feng, sudah cukup. Kurasa ayah dan ibuku sudah melihat wajah asli orang-orang ini. Seperti yang dikatakan Tuan Lin Ciciang, mereka bukan teman atau kerabat, melainkan sekelompok lintah darat. Ping, kamu bermusuhan dengan keluarga kami, bukan kerugian bagi keluarga kami, melainkan kerugian bagi keluargamu. Hahaha. Kalian terlalu melebih-lebihkan diri kalian sendiri kan? Apa kalian terlalu terbawa akting sampai menganggapnya sungguhan? Hahaha. yang benar ya benar. Untuk apa aku berakting di depan kalian? Chon, kau berani-beraninya menyamar sebagai Wanyao Group. Kau siapa? Wanyao Group Provinsi Barat Daya ditunjuk langsung oleh Ketua Lin Wanyao sebagai General Manager Cabang Jiangcheng Haochao. Oh, maka mulai hari ini kau bukan lagi, oh ya, Lin Wanyao adalah putraku. Lancang. Hentikan, biarkan dia dipukuli demi Nona Su, itu adalah kebanggaanku. Hahaha. Sok berakting, tidak bisa berakting lagi kan? Orang tua, kau tidak hanya menyamar sebagai petinggi Wanyao Group, tetapi juga berani menyamar sebagai ayah Direktur Lin, kau tamat. Siapapun dari keluarga Su, keluar kalian semua. Tidak. Tidak ada hubungannya dengan kami. Tidak ada hubungannya dengan kami. Cukup tampan? Sayang aktingnya buruk sekali. Jika kau berlutut dan memohon padaku sekarang, mungkin aku akan mengampunimu. Benarkah, Tuan Ho? Kau bilang kami berakting. Lalu tahukah kau, adegan ini akan segera berakhir? Kalian siapa lagi yang ikut main sandiwara dengan mereka? Cepat pergi, keluar kalian semua. Mereka. Fitnah ini, mana mungkin kami punya saudara seperti Suyun. Kami difitnah. Kalian bukan saudara mereka? Bukan. Bagaimana mungkin kami punya saudara perempuan jahat seperti itu? Keluarga kami dan keluarga mereka tidak ada hubungan sama sekali. Pak. Sudah, jangan bicara lagi. Kalian tidak akan dihukum mati, tapi hukuman fisik tidak bisa dihindari. Hentikan. Haochao, beraninya kau. Direktur utama. Aduh. Kata-kataku adalah hukum. Manajer Hao, sombong sekali kau. Bukan. Direktur utama. Anda salah paham. Orang-orang inilah, mereka berpura-pura menjadi orang grup Wanyao. Dan orang tua itu, dia berpura-pura menjadi ayahmu. Orang tua, lihat. Direktur utama kita datang sendiri. Cepat berlutut.
Ayah. Ayah. Aduh. Hao Chao, Lin Feng membawa 9.999.999.000 rupiah untuk melamar. Lin Feng membawa 3 hadiah dari keluarga Lin. Yang pertama, kekayaan 9.999 juta. Mohon ayah mertua setuju dengan pernikahan saya dan Suyun. Bukankah tadi sudah memberikan hadiah pernikahan yang pertama? Kenapa ini yang pertama lagi? Hadiah pertama ini disebut kekayaan, yang kedua disebut reputasi, dan yang ketiga disebut ketulusan. Inilah tradisi grup Lin yang tidak berubah selama ribuan tahun. Tidak, ini terlalu banyak. Iya, ini terlalu banyak. Tidak kusangka grup Wanyao memiliki uang tunai sebanyak ini. Aku belum pernah melihat uang sebanyak ini. Lin Feng, aku tidak sepadan dengan uang sebanyak itu. Tidak di hatiku. Kau lebih berharga daripada seluruh dunia. Kau tidak bisa diukur dengan uang. Suyun, tanpamu tidak akan ada kelahiran kembali untukku. Sejak aku bangun lagi, aku mengerti. Aku tidak akan mengecewakanmu seumur hidup. Lamaran yang terlambat 8 tahun. Suyun, menikahlah denganku. Lamaran yang tertunda selama 8 tahun. Suyun, menikahlah denganku. Baiklah. Baik. Saat ini telah kutunggu selama 8 tahun. Lin Feng, akhirnya kebahagiaanku datang juga. Aku masih belum bisa berjalan. Tidak bisa berlutut untuk melamarmu. Aku tertidur selama 8 tahun. Kecuali ada keajaiban. Maka aku akan terus menjaganya, menunggu keajaiban itu terjadi. Bertemu denganmu seumur hidup ini. Aku sangat beruntung. Kaulah yang memberiku kehidupan baru. Ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Apakah kau mampu? Aku akan mencari cara untuk mendapatkan uang. Aku tidak takut. 8 tahun telah kujalani. 3 tahun bukanlah masalah. Cinta yang tertunda selama 8 tahun. Cinta yang tertunda selama 8 tahun. Yang tertunda selama 8 tahun. Awalnya, saya pikir Lin Feng tidak akan pernah bangun lagi. Dia sudah menjadi seperti tumbuhan. Saya tidak mau menerima pasien seperti ini. Dia akan membuat riwayat saya terlihat buruk. Karena di tangan saya, ada lagi orang yang tidak akan pernah bisa saya sembuhkan. Tapi Suyun setiap hari tetap bertahan. Setiap hari, banyak orang memintanya untuk menyerah. Tapi Suyun tidak pernah goyah, bahkan sedetik pun. Perlahan-lahan, saya juga berubah. Saya tersentuh oleh kegigihan gadis ini. Saya juga mulai berdoa, berharap keajaiban benar-benar bisa terjadi. Lalu, keajaiban itu benar-benar terjadi. Keajaiban tidak sesederhana itu. 8 tahun ini, awalnya hanya Suyun sendiri yang bertahan. Tapi kegigihannya menyentuh seluruh rumah sakit kami. Semua orang tergerak olehnya. Perlahan-lahan, orang tuanya juga tersentuh. Orang tuanya diam-diam bertahan dan berdoa. Kita semua berusaha untuk kesembuhan Lin Feng. Akhirnya, keajaiban terjadi. Anda tidak akan percaya. Seseorang yang terbaring di ranjang rumah sakit, tertidur selama 8 tahun. Dia benar-benar bangun. Dia terlambat 8 tahun. Dia datang untuk melamar. Ayah, ibu, ini pacar saya, Lin Feng. Dia datang untuk melamar saya hari ini.
Ayah, izinkan saya menikahi putri Anda. Baik, baik, baik. Asalkan kalian saling mencintai. Baik. Ada? Baik. Sekarang, Suzy Qiang adalah ayah saya. Barusan, siapa di antara kalian yang mengganggunya? Keluar. Keluar. Kenapa dia menatapku? Apakah dia ingin membalas dendam padaku? Kenapa kau menatapku? Jangan berpikir kau hebat hanya karena punya pacar disabilitas. Aku akui kau punya sedikit kekuasaan di Jawa Barat, bahkan Ketua Wan Yao mendukungmu, tapi aku tidak takut padamu, kau juga tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Lagi pula aku tidak bekerja di Jawa Barat. Kami tidak pernah berpikir untuk membalas dendam padamu dan tidak perlu. Apakah kunang-kunang pantas bersaing dengan cahaya bulan? Berlagak sesuci kau. Yuni. Kau tidak pantas tahu namaku. Kenapa? Apa kau mau main tangan dengan seorang wanita? Minggir, aku mau pergi. Cepat pergi, aku harus segera pergi. Tunangan Yuni, kelihatannya dia bukan orang yang mudah dihadapi. Minggir, kalau kau tidak minggir, aku akan lapor polisi. Lapor polisi? Feng, kan? Jangan kira aku mudah ditindas. Aku, Lily, juga orang penting. Kalau kau memprovokasiku, kau akan menanggung akibatnya. Aku bilang padamu, bahkan Raja Bawah Tanah Barat Daya saat bertemu kepala keluarga kami juga harus berlutut dan menundukkan kepala. Tangkap dia. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Kalian begitu banyak orang menindas aku seorang wanita lemah. Lepaskan aku mau keluar. Wanita lemah. Sikapmu barusan tidak seperti itu. Barusan bukan aku sendiri. Masih ada mereka. Mereka juga terlibat. Kenapa kau tidak melawan mereka? Lagi pula meskipun kami salah. Lepaskan. Meskipun kami salah, kami begitu banyak orang. Prinsip hukum tidak menghukum banyak orang. Kau tidak tahu? Kau menindas aku sendiri, masih ingin mereka semua tunduk padamu? Benar, kau Lin Feng sehebat apapun, berani melawan kami semua? Semuanya, kalian semua lihat, jelas-jelas keluarga Suyun menyembunyikan identitas. Jelas-jelas mereka mencari menantu yang begitu hebat, tapi tidak memberitahu kami. Sama sekali tidak menganggap kami sebagai kerabat. Jangan salahkan kami jika mereka tidak berperi kemanusiaan. Semuanya berdiri. Yang salah adalah keluarga Suyun, tidak ada hubungannya dengan kami. Mereka sama sekali tidak menganggap kami sebagai kerabat. Kami meskipun mengatakan beberapa hal buruk tentang Suyun. Kenapa? Kami semua adalah orang tuanya. Mengatakan beberapa hal lalu, kenapa? Benar. Kami melakukan semua ini. Semua demi kebaikanmu, Suyun. Tidak disangka sekarang malah balik. Anak ini sekarang hebat sekali. Jangan sampai terjadi apa-apa lagi. Banyak orang tidak akan dihukum. Kau mengerti? Kita ada banyak orang di sini. Masa dia berani macam-macam dengan kita semua? Lagi pula kita ini orang tua. Masa dia berani tidak sopan pada orang tua? Seandainya saja dulu aku mendekati Suzy Qiang. Sudahlah. Jangan bicarakan hal yang tidak berguna. Kita harus berbalik mengendalikan keadaan. Kita harus bersikap keras. Bagaimanapun juga kita ini masih saudara. Mungkin saja nanti kita masih bisa kecipratan rezeki. Hahaha. Lin Feng, ya, siapa di antara kami yang macam-macam dengan mertuamu? Kau bahkan menyuruh Suyun untuk menunjukkan kami. Aku paman Suyun. Aku yang akan maju. Tidak perlu dia tunjuk. Di Provinsi Barat Daya, kau pikir kau bisa berkuasa seenaknya? Kau tidak punya hukum. Kau tahu anakku siapa? Berani kau macam-macam denganku. Oh, anakmu siapa? Anakku adalah salah satu dari 18 orang kepercayaan Kaisar Naga. Aku mengerti. Sebentar lagi kau akan bertemu dengan anak. Dia akan datang bersama Kaisar Naga dari utara yang kau sebut-sebut itu, datang untuk mengantar hadiah lamaran. Aduh, kau banyak bicara sekali. Ya, aku akui kau di seluruh provinsi Barat Daya memang punya sedikit pengaruh, tapi Kaisar Naga dari utara adalah penguasa dunia bawah. Kau bilang dia akan membantumu mengantar hadiah lamaran. Kau ini apa? Ciu. Lin Feng,
kau berani tidak sopan pada Kaisar Naga, kau akan menghancurkan dirimu sendiri karenanya. Sudah menindas Suzigang. Sekarang aku maju menantangmu. Kau bisa apa? Aku juga, aku maju. Kau bisa apa? Hahaha. Kalau berani, kau juga maju. Aku sudah maju. Lalu bagaimana? Memangnya kau bisa apa? Aku tadi memukul ayah Lin Wanyao. Aku celaka. Aku harus bersama mereka. Aku tidak bisa sendirian. Banyak orang tidak akan dihukum. Ya, banyak orang tidak akan dihukum. Selama bergabung dengan mereka sebanyak ini, walaupun Lin Wanyao tidak berani macam-macam dengan kami sebanyak ini. Lin Wanyao berani membunuh satu orang. Masa dia berani membunuh puluhan orang? Aku Hadi. Tidak terima. Aku satu kubu dengan semua orang. Kau bisa apa? Lin Feng. Tenang saja. Lin Feng, ini bukan semua orang Jawa Barat. Ayah mertua. Maksud Anda? Lebih baik menghindari masalah, walaupun ini memalukan. Selesaikan masalah besar menjadi kecil, selesaikan masalah kecil menjadi tidak ada. Kurasa lebih baik lupakan saja. Iya Lin Feng, lebih baik lupakan saja. Lihatlah begitu banyak orang berkumpul, jika bertindak gegabah, nanti akan sulit untuk diakhiri. Ayah mertua, ibu mertua, Suyun, tahukah kalian mengapa lamaran pernikahan itu 3 kali lipat? Tingkat pertama adalah fondasi sebuah keluarga. Ketenaran tingkat kedua adalah tembok yang melindungi kekayaan. Sekarang keluarga Su telah memiliki kekayaan tingkat pertama. Selanjutnya, hadiah lamaran tingkat kedua akan segera dikirimkan. Itu adalah ketenaran, adalah tembok pelindung keluarga Su. Jika keluarga nomor 1 di Provinsi Barat Daya, keluarga Su, hanya dipaksa oleh orang-orang tidak berguna ini, maka orang lain tidak akan terima. Mereka tidak akan puas. Lihatlah begitu banyak hadiah lamaran. Sudah cukup untuk membuat keluarga Su kita kuat? Tidak, ayah mertua. Anda tidak mengerti maksud saya. Jika Anda tidak memiliki ketenaran yang cukup, maka Anda tidak dapat mempertahankan kekayaan ini. Lihat, orang-orang tidak berguna ini juga berniat menjadi lintah untuk mengisi darah kalian. Bayangkan jika Anda melihat seluruh Barat Daya, bagaimana dengan keluarga-keluarga terhormat yang sebenarnya? Bagaimana dengan seluruh negeri? Bagaimana dengan seluruh dunia? Lin Feng, tidak bisakah keluarga Su kita menjadi orang biasa? Terkadang aku juga ingin menjadi orang biasa, tapi kita tidak bisa. Begitu memasuki keluarga kaya, sulit untuk kita hanya bisa berjuang untuk maju. Bahkan, kita harus bekerja lebih keras daripada orang biasa. Jika orang biasa jatuh, paling-paling mereka memulai dari awal lagi. Tapi jika kita jatuh, maka kita akan binasa. Aku mengerti. Tapi ada begitu banyak orang. Apa yang harus kita lakukan? Nona Su, Anda terlalu khawatir. Jangan lihat orang-orang ini berkumpul dengan kekuatan yang besar. Tidak ada artinya. Orang-orang ini, jangankan keluarga Su yang sekarang, bahkan preman lokal Jiang Cheng datang, bisa menghabisi mereka semua. Anda masih belum terlalu mengenal keluarga Lin? Sekarang, aku beri kalian kesempatan terakhir. Yang tadi menghina keluarga ayah mertuaku. Maju selangkah. Semuanya, dia cuma menggertak kita. Dia ingin memecah belah kita, lalu mengalahkan kita satu persatu. Kita semua bukan tandingan Lin Feng, tapi jika kita bersatu, Lin Feng ini tidak akan bisa berbuat apa-apa pada kita. Nanti kalau masalahnya jadi besar, dia juga yang akan meminta maaf kepada kita. Satu sumpit mudah dipatahkan, tetapi segenggam sumpit tidak bisa. Kalian lihat keluarga Lin Feng begitu kaya, mas kawinnya saja 9 miliar. Orang-orang bisnis seperti mereka paling takut jika masalahnya menjadi besar. Kita harus bersatu. Hari ini di depan orang banyak dia mengancam kita, mau memberi kita pelajaran, kita buat dia minta maaf kepada kita. Minta maaf. Minta maaf. Saya tidak percaya dia berani memperbesar masalah ini. Benar-benar, mereka begitu kaya, pasti tidak berani memperbesar masalah ini. Nah, tadi kau mengancam kami, saya sudah merekamnya. Kalau kau tidak memberi saya beberapa juta, akan kusebarkan ke internet. Banyak orang tidak bisa dihukum. 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 Kita semua sudah maju, apa yang bisa kau lakukan? Lin Feng, saya tahu kau punya sedikit uang, tapi untuk apa uang? Kau tadi mengancam kami semua, kau juga tidak ingin memperbesar masalah ini kan? Apa maksudmu?
Kau beri kami masing-masing 5 juta, biarkan kami pergi, dan masalah ini selesai. Kau keterlaluan. Ayah mertua. Sekarang ayah lihat, kan? Ayah mundur selangkah, mereka akan berpikir. Ayah takut pada mereka. Dan dari ayah, mereka akan mendapatkan lebih banyak lagi. Sudahlah, jangan bicara yang tidak penting. Kau bisa apa? Ku beritahu kau dengan jelas, mantan pacarku berasal dari Provinsi Dongjiang, putra keluarga Siang, dan aku masih menjadi kekasihnya. Apa kau pikir kau bisa berkuasa sampai ke barat daya? Lili kau. Jangan banyak bicara lagi. Dalam situasi seperti ini, kau seharusnya tidak mempermasalahkan hal ini. Kau mengandalkan keluarga Siang dari Dongjiang. Memang kenapa? Jangan berpikir kau bisa berbuat semaumu, karena kau menguasai Provinsi Barat Daya. Kau percaya atau tidak, aku hanya perlu 1 kalimat untuk membuat keluarga Siang dari Dongjiang menghukummu sepenuhnya. Kau percaya atau tidak, 1 kalimat darimu akan menghancurkan keluarga Siang dari Dongjiang. Haha, hanya dengan dirimu yang seperti orang koma? Aduh, ada apa, ada apa? Seorang wanita desa, seorang yang seperti orang koma, sama-sama bicara besar. Kalian berdua benar-benar cocok. Ada seorang wanita bernama Zhang Li. Kekasihnya adalah putra keluarga Siang dari Dongjiang. Dia bilang mulai sekarang, keluarga Siang dari Dongjiang akan menghukum. Tuan, mohon tenang. Beraninya keluarga Siang lancang. Beri keluarga Siang 3 menit untuk menghilang. Baik. Kau. 1 kalimat darimu telah menghancurkan keluarga Siang yang jauh di sana. Sekarang, orang-orang keluarga Siang pasti sedang panik, mencarimu kemana-mana. Biarkan dia pergi. Aku ingin lihat bagaimana keluarga Siang yang diandalkan akan menghukumnya. Nona Zhang, silakan. Ingat, besok bawa hadiah yang banyak. Pergi ke barat daya untuk mengunjungi keluarga Su. Keluarga ini akan segera bangkit. Baik, Ayah. Lin, Tuan Lin, bagaimana Anda bisa datang ke sini? Ada seorang wanita bernama Zhang Lili. Apa kalian mengenalnya? Saya pernah tidur dengannya sekali. Kenapa? Tuan Lin, Anda. Dasar makhluk rendahan, berani-beraninya mengancam kepala keluarga Lin di depan umum. Cari mati. Apa? Beraninya kau? Cepat minta maaf kepada keluarga Lin. Tidak, ini apa hubungannya denganku? Saya hanya tidur dengannya sekali. Tuan Lin, ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Siang kami. Aku tidak peduli. Kepala keluarga kami berkata, dalam 3 menit keluarga Siang harus lenyap dari Dongjiang. Kalian lihat sendiri, mau pergi dengan terhormat, atau aku yang akan membuat kalian terhormat. Zhang Lili, perempuan jahat. Aku akan membunuh seluruh keluargamu. Aku akan membunuh seluruh keluargamu. Selesai sudah. Keluarga Siangku selesai sudah. Ayah, ini bagaimana ini? Namun, kita masih punya pengaruh. Halo, semua anggota keluarga Siang dengarkan. Di seluruh dunia, hentikan kehidupan Zhang Lili. Besar, keluarga Siang sudah musnah. Lelucon, keluarga Siang adalah raksasa Dongjiang. Mana mungkin bisa dimusnahkan hanya dengan sepatah kata darimu? Kau pikir aku Zhang Lili takut? 500? Tidak, 10 juta. Beri aku 10 juta, baru aku akan membiarkan keluarga Siang melepaskan kalian. Lihat, Tuan Muda Siang menelepon. Kalian sudah tamat? Halo Tuan Muda Siang. Zhang Lili, aku tak akan melepaskanmu, bahkan sebagai hantu sekalipun. Mulai hari ini, keluarga Siang dari Provinsi Dongjiang dan kau tak akan pernah akur. Tuan Muda Siang, kau... Ada apa? Dengan 1 kalimatmu, kau menghancurkan keluarga Siang. Aku benci Zhang Lili. Tunggu saja ajalmu. Tuan Muda Siang, aku... Kau tadi bilang aku tak berani menyentuh kalian. Tidak. Iya. Dia bekerja sebagai apa? Feng Qiang, laki-laki,
46 tahun, bekerja di Xingsheng Real Estate, Jiangcheng, sebagai manajer umum, penghasilan tahunan 500 juta rupiah. Suyun, apakah dia pamanmu? Bukan lagi. Aku tak tertarik untuk berurusan dengan orang kecil. 1 menit. Bangkrutkan Xingsheng Real Estate, biar bosnya yang menuntut pertanggungjawabannya. Baik. Keluarga Wang, keluarga terkaya di Provinsi Barat Daya, atas perintah keluarga Lin, membawa hadiah kedua untuk melamar. Hadiah ini disebut... Aku tidak tertarik berurusan dengan orang rendah. Dalam 1 menit, buat Xingsheng bangkrut, biarkan bosnya yang mengurusnya. Baik. 1 menit membuatku bangkrut, kau pikir kau siapa? Halo bos. Feng Qiang, kau sebenarnya telah menyinggung siapa? Aku hancur semua ini karenamu. Mulai hari ini, kemanapun kau pergi, aku akan membuatmu menderita. Bos. Kalian bilang hukum tidak bisa menghukum banyak orang. Baiklah, hari ini aku tidak akan menuntut pertanggungjawaban siapapun dari kalian. Tapi kalian semua akan merasakan dunia kalian akan runtuh. Aku Bibi Suyun. Kalian tidak akan macam-macam denganku, kan? Suyun, apakah dia bibimu? Bukan lagi. Nyonya, apa pekerjaan Anda? Sekalian beritahu aku, apa yang menjadi andalanmu? Jangan kau pikir karena kau kenal beberapa orang, kau bisa bertindak sesukamu. Aku seorang reporter. Kau tidak takut? Aku akan mempublikasikan kejadian kalian menindas kami hari ini. Oh, mempublikasikannya? Kau dari surat kabar mana? Aku... Tuan Besar sudah memeriksanya sebelum datang. Surat kabar Jiang Cheng Fei Niao. Hancurkan mereka. Baik. Kau akan menderita. Anak muda, apa pekerjaanmu? Anak muda, kamu kerja apa? Salah saya brengsek. Saya tidak akan berani lagi. Tolong lepaskan saya. Baiklah, berlututlah di sana selama 3 hari 3 malam. Jika kamu masih hidup, kamu boleh pergi. Baik-baik. Saya mengerti. Saya akan melakukannya. Saya salah. Saya salah. Anda tidak bisa mengusir saya. Kumohon jangan sampai keluarga Siang hancur. Kalau tidak, saya tamat. Tuan Lin, saya salah. Bisakah Anda membela saya? Kumohon. Kenapa dia masih di sini? Bawa pergi. Kami salah. Kembalikan padamu. Jangan begini, Tuan Lin. Anda bantu. Jangan sentuh saya. Saya tidak bisa pergi. Saya tidak bisa pergi. Tuan Lin, saya berlutut di sana. Bolehkah? 3 hari 3 malam? Tidak. 7 hari 7 malam. Benar. Saya tahu saya salah. Maafkan kami. Kumohon, Tuan Lin, Suyun, kita sahabat baik. Tolong bantu saya untuk memohon, Suyun. Tuan Lin. Tuan Lin, saya juga dari Lin Corp. Saya telah menjabat sebagai General Manager cabang Jiangcheng selama beberapa tahun ini. Setidaknya saya telah bekerja keras. Dengan melakukan ini, Anda akan membuat semua orang kecewa. Kamu General Manager cabang Jiangcheng? Ya, saya General Manager. Tidak. Saya hanya penjaga gerbang di Jiangcheng. Beri saya kesempatan lagi. Biarkan saya mengabdi lagi. Bawa anjing ke sini. Mulai hari ini, dia adalah General Manager Wanyao Group yang baru, cabang Jiangcheng. Tuan Besar, biar saya yang tangani Hou Chao. Saya ingin bicara baik-baik dengannya. Urus sendiri orang. Baik, Tuan Besar. Tuan Lin, saya benar-benar tahu saya salah. Jangan serahkan saya pada Lin Wanyao. Saya akan bersujud kepadamu. Saya akan menjadi anjingmu. Ketua, saya benar-benar tahu saya salah. Ini semua salah paham. Tolong lepaskan saya. Lepaskan saya. Bawa dia pergi. Saya benar-benar tahu saya salah. Ketua. Situasi yang katanya sulit dikendalikan karena banyak orang yang terlibat, keadaan yang rumit, dia selesaikan hanya dengan beberapa patah kata.
Aku sangat mengaguminya. Hukum tak bisa menghukum banyak orang. Sekarang saya beri kalian dua pilihan. Keluarga Wang, keluarga terkaya di Provinsi Barat Daya, atas perintah keluarga Lin, membawa hadiah kedua untuk melamar. Hadiah ini disebut reputasi. Saya, Wang Tianlin, hari ini mengundurkan diri untuk mengabdi pada keluarga Su di Jiangnan. Mulai hari ini, mendukung penuh keluarga Su dari Jiangnan sebagai keluarga terkaya di Barat Daya. Mulai sekarang, para tokoh terkemuka ini akan mendukung kalian, membantu kalian menjadi keluarga nomor 1 di Provinsi Barat Daya, keluarga Wang Barat Daya. Bahkan orang biasa seperti kami, nama itu sangat terkenal. Oh, kamu pernah mendengar tentang mereka? Keluarga Wang Barat Daya adalah keluarga terkaya di seluruh provinsi. Di seluruh provinsi Barat Daya, keluarga Zhang Jiangcheng, keluarga Su Bailong, semua mendengarkan perintahnya. Dan sekarang, mereka datang. Tuan Wang, silakan berdiri. Baik. Mari kita pindah ke ruang tamu untuk berbicara. Ajak tamu untuk beristirahat. Orang-orang yang tidak berkepentingan bisa disuruh pergi. Bawa mereka semua pergi. Lin Feng, jangan usir kami. Pergi. Mohon jangan seperti ini. Beri aku kesempatan untuk berlutut sekali lagi. Lepaskan aku. Ampuni aku. Ada. Untung aku tidak punya harga diri. Lihatlah nasib orang-orang ini. Lin Feng bahkan tidak perlu menghabisi mereka. Hanya dengan satu kata, mereka lebih baik mati daripada hidup, bahkan tidak memenuhi syarat untuk berlutut di sini sepertiku. Tuan Lin. Kalian tunggu aku di sini. Aduh, Pak Wang, Anda datang. Silakan duduk. Silakan minum teh. Ayah mertua. Lin Feng, ada apa? Teh disajikan untuk teman. Lin Feng, ini. Keluarga Wang telah berkuasa selama 100 tahun. Bagaimana mungkin orang-orang dari atas minum teh duniawi? Lin Feng, kau ini. Sajikan anggur. Baik. Sajikan anggur. Bagaimana bisa ada cara menjamu tamu seperti ini? Begitu tamu datang, langsung disajikan arak putih. Ini apa maksudnya? Ayah, sudahlah, jangan bicara lagi. Kalau begitu saya terima. Ku dengar Pak Wang sangat kuat minum. Satu gelas ini mungkin tidak menunjukkan wibawa. Hahaha. Kalau begitu aku akan minum sebotol ini. Bukankah ada satu kotak di sana? Lin Feng, kamu, ada apa ini? Lin Feng, ini adalah kepala keluarga paling kaya di Provinsi Barat Daya. Dan dia datang untuk memberikan lamaran. Iya, Lin Feng. Masih bengong? Tuan Muda Liem, ada apa katakan saja langsung. Wang Tianlin, ada apa katakan saja langsung. Ayah, ini... Nanti kamu akan mengerti, Wang Tianlin ini punya niat buruk. Perilaku yang tidak biasa seperti itu memang punya niat jahat. Zhang Donghai, orang terkaya di Jiangcheng, datang ke keluarga Su untuk memberi hormat, memberikan lamaran kedua. Semoga kedua insan yang saling mencinta akhirnya dapat bersatu. Salam hormat untuk Tuan Wang. Salam Tuan Muda Liem. Berani sekali. Oh, Direktur Liem juga ada di sini. Kamu memberi hormat dengan berlutut kepada Wang Tianlin, tetapi hanya membungkuk kepada kepala keluarga. Zhang Donghai, apa maksudmu? Salah paham. Kepala keluarga Wang sangat baik kepada keluarga Zhang. Bertemu hari ini, tentu saja saya harus memberi hormat yang sebesar-besarnya. Zhang datang ke sini hari ini, juga untuk menyatakan kesetiaan kepada keluarga Su. Pemuda keluarga Lin memaksa untuk menjadikan keluarga Su yang tidak terkenal ini sebagai keluarga nomor 1 di Provinsi Barat Daya. Keluarga Zhang saya ini lemah, hanya bisa pasrah. Nona Su, kesetiaan yang Zhang tulis ini bagus sekali, ya. Saya mengerti sekarang. Lin Feng, lupakan saja. Iya. Ayah, situasi hari ini bukan sesuatu yang bisa kita kendalikan. Lalu apa maksudnya? Tuan Su, Anda tidak tahu, keluarga Lin punya aturan leluhur, keturunan
inti keluarga Lin, tidak boleh menikahi wanita dari keluarga biasa dan tidak boleh melanggarnya. Sekarang kepala keluarga bertekad untuk menikahi Nona Su dan seluruh keluarga Lin mendukungnya. Jadi hanya ada satu cara, membuat keluarga Su menjadi keluarga kaya raya dalam semalam. Ada begitu banyak aturan. Iya. Ternyata ada banyak aturan seperti ini. Semua keluarga kaya di barat daya pasti tidak bisa menerimanya. Sebuah keluarga tiba-tiba bangkit dengan kuat. Meskipun mereka merasa segan dengan keluarga Lin, pasti mereka tetap merasa tidak senang. Mereka hari ini datang bukan untuk kita, melainkan untuk Lin Feng. Jadi begitu, jika keluarga Su kita malam ini tidak bisa bangkit dengan kuat, yang akan terguncang adalah seluruh fondasi keluarga Lin. Saya tidak mengerti hal-hal seperti ini. Hanya saja kasihan sekali menantu saya. Dia baru saja siuman kemarin. Tidak tahu tekanan apa yang dihadapi. Lin Feng. Aku mengerti. Jika hari ini mereka tidak terima, masalah ini akan menjadi besar. Hari ini, aku ingin membuat mereka tunduk. Dari saat mereka melangkah masuk ke pintu ini, mereka sudah masuk perangkap. Ada. Tuan? Tamu datang dari jauh. Bagaimana bisa tanpa anggur? Kepala keluarga Zhang juga orang yang murah hati. Bawa satu kotak lagi. Baik. Keluarga Su harus bangkit malam ini. Kalau tidak, Lin Feng akan terluka. Biar aku yang urus. Zhang Donghai, walaupun tidak ada teh yang bagus untuk menjamumu, minumlah anggur ini. Ayo. Sok penting sekali kok. Kau bukan siapa-siapa di sini. Hei, ada perbedaan status di sini. Dia sekarang adalah kepala keluarga Su, dan hari ini dia akan bangkit. Kedepannya, kau harus bergantung padanya. Kenapa belum diminum? Tuan Muda Lin, toleransi alkoholku terbatas. Sekarton ini terlalu banyak untukku. Terlalu banyak untukmu. Terlalu banyak untukmu. Lalu apa yang bisa kau lakukan? Tuan Muda Lin, perbuatanmu ini tidak pantas. Ikat dia. Berani kau? Kau mau apa? Zhang Donghai, jangan melawan. Bagaimanapun juga dia adalah orang dari keluarga Lin. Dia bisa berbuat apa saja pada kita. Tapi jika masalah ini tersebar, akan semakin banyak kepala keluarga yang tidak akan mematuhinya lagi. Tak disangka Tuan Muda Lin Feng yang terhormat ternyata hanya bisa main kasar saja. Selama ribuan tahun, semua keluarga di dunia dengan tulus menghormati keluarga Lin, mengangkat keluarga Lin setinggi langit. Setelah hari ini, tidak akan lagi seperti itu. Kalian yakin hari ini aku tidak berani menyentuh kalian? Kalian hari ini yakin aku tidak berani menyentuh kalian? Tentu saja. Saya merasa kami tidak salah, kami benar. Lin Xiao, jika kau ingin menyentuh kami, kau harus memikirkan pandangan semua orang. Kalian bilang setia, tapi di spanduk tertulis bakti, kurang satu hati. Artinya, kalian tidak benar-benar patuh, ini sangat tidak sopan. Begitu? Mungkin salah paham. Anak buah salah tulis. Hahaha, ya, mungkin salah tulis. Lin Xiaozu, kau tidak akan hanya karena hal ini mau menginterogasi kami, kan? Aku sebagai kepala keluarga Lin, kalian terus-menerus memanggilku Xiaozu, ini ketidaksopanan yang kedua. Aku tidak peduli apa kata orang. Kalian berdua, orang yang berkorban untuk semua, hari ini tidak punya jalan keluar. Ambil jarum suntik. Baik. Kau mau apa? Bukankah keluarga Lin selalu mengikuti aturan? Dia tidak akan menyakiti kami, kan? Dia tidak berani. Bagaimana jika dia orang yang gegabah? Kita akan menjadi arwah penasaran. Kepala keluarga. Aku mengundang mereka minum, mereka tidak mau minum. Karena tidak mau minum, maka suntikkan dengan jarum suntik. Satu orang satu kotak, kurang setetes pun tidak boleh. Baik. Kepala keluarga Lin, Anda tidak bisa seperti ini. Baik, aku minum puas. Bagus. Aku sudah bilang, Zhang Donghai jago minum. Lin Wanyao. Siap. Awasi dia. Habiskan dalam 1 menit. Kalau ada setetes yang tumpah, hajar dia. Baik.
Wang Tianlin, aku beri kau kesempatan terakhir. Kau mau pilih yang baik atau yang buruk? Lin Feng, aku sama sekali tidak tunduk padamu. Keluarga Lin adalah keluarga Lin untuk semua orang. Kau menghilang 8 tahun, tiba-tiba kembali dan menjadi kepala keluarga. Kau bahkan mau mengangkat keluarga biasa menjadi keluarga terkaya. Dengan dasar apa? Kau siapa? Kau hanya mengandalkan keberuntungan nenek moyangmu untuk jadi kepala keluarga. Sama sekali bukan karena kemampuanmu sendiri. Kenapa aku harus tunduk padamu? Lancang, kau tahu apa? Kepala keluarga saat berumur 18 tahun telah menguasai ajaran leluhur dan mendapat pengakuan bulat dari keluarga Lin. Kenapa kau tidak tunduk? Hahaha, lelucon. Benar-benar lelucon. Keluarga Lin adalah keturunan tabib suci. Semua keluarga di dunia, alasan mereka patuh dan berlindung padanya, itu karena mereka bisa memiliki satu nyawa lagi. Tapi kau bilang dia di umur 18 tahun sudah menguasainya? Lucu, lihat dia. Kepala keluarga puncak kedokteran, sekarang masih duduk di kursi roda. Sungguh lelucon dunia. Karena kepala keluarga sedang terluka parah, baru saja pulih. Ini luka, bukan penyakit. Bisakah kau membedakan antara penyakit dan luka? Jangan jelaskan itu padaku. Pokoknya aku tidak terima. Semua orang di dunia ini juga tidak terima. Wang Tianlin. Kau tahu? Aku membuat keributan besar hari ini. Datang ke sini untuk melamar dan mendukung keluarga Su adalah untuk membungkam semua orang di dunia ini. Membuat semua orang di dunia ini benar-benar yakin. Kemarilah. Siap. Berikan dia 3 botol minuman keras itu. Baik. Aku tidak terima. Kau juga tidak bisa melakukan ini. Jika kau melakukan ini, kau akan kehilangan hati semua orang di dunia. Kehilangan hati semua orang di dunia? Apa hubungannya denganmu? Kau tidak akan pernah melihatnya lagi. Kau minum, aku minum. Jangan suntik aku. Untuk masalah hari ini, semua orang di dunia tidak akan menerimamu. Kau tidak punya kemampuan apapun, hanya mengandalkan statusmu, hanya sampah yang menyalahgunakan kekuasaan. Kami patuh kepada keluarga Lin, keturunan tabib suci, bukan keluarga Lin yang dipimpin oleh seorang pengecut. Minuman keras sudah diminum, hadiah sudah diberikan. Aku permisi. Tunggu. Apalagi yang kau inginkan? Aku bilang hari ini aku akan membuat kalian benar-benar yakin. Bukankah kalian berpikir bahwa aku hanya sampah keluarga Lin? Kalian berpikir bahwa aku tidak mempelajari metode leluhur? Aku belum pernah mendengar kau turun tangan. Baik, kita bertaruh sekali. Jika aku menang, kalian berdua mulai hari ini dan seterusnya dengan rela menjadi anjing di bawah kaki keluarga Su. Jika berani menunjukkan rasa tidak hormat, keluarga kalian akan hancur. Lalu bagaimana jika kau kalah? Kalau aku kalah, aku akan membuat surat pernyataan. Kepala keluarga Lin kau yang buat. Baik, jangan ingkar janji. Bagaimana kita bertaruh? Apa aku harus mencarikan seseorang untuk mengobatimu? Hahaha. Mencari pasien apa? Kekanak-kanakan. Kita bertaruh nyawa. Apa? Ambilkan pisau. Jangan macam-macam kau. Kita sudah minum. Kau masih mau apa? Wang Tianlin, kau salah paham. Keluarga Lin terkenal di dunia karena ilmu kedokterannya. Dan aku adalah kepala keluarga Lin. Tentu saja aku mewarisi inti dari ilmu kedokteran keluarga Lin. Tapi kau, Wang Tianlin, tidak percaya. Aku tidak percaya. Lalu kenapa? Aku menghormati kepala keluarga Lin. Kenapa aku harus menuruti semua perintahmu? Mana ada aturan seperti itu? Jadi, bagaimana kalau kita bertaruh sekarang? Jika aku menang, kau harus tunduk pada keluarga Su. Jika aku kalah, posisi kepala keluarga Lin akan kuberikan padamu. Bagaimana kau ingin bertaruh? Kau tusuk dirimu sendiri di antara tulang rusuk. Ketiga dan keempatmu secara horizontal.
Itu posisi jantungmu, kau bisa mencobanya. Jika aku bisa menyelamatkanmu, maka akulah yang menang, itu berarti ilmu kedokteranku lumayan. Jika aku tidak bisa menyelamatkanmu, maka aku, Lin Feng, yang kalah. Omong kosong. Kalau aku menang, aku mati. Apa gunanya menang kalau sudah mati? Kau keterlaluan. Kalau kau tidak berani bertaruh, tutup mulutmu mulai sekarang, jadilah anjing yang baik. Selain itu, kau sudah berulang kali lancang, aku akan mengambil separuh harta kekayaan keluarga Wang. Kau tahu, keluarga Lin terkenal di dunia karena keahlian medisnya. Lalu tahukah kau apa pencapaian tertinggi ilmu medis keluarga Lin? Menghidupkan orang mati dan memulihkan tulang yang patah. Aku sudah mencapai tingkat itu, percaya atau tidak? Kalau aku percaya, sama saja aku menampar wajahku sendiri, benar-benar mengakui statusnya sebagai kepala keluarga, nasibku tidak akan lebih baik. Tapi kalau aku tidak percaya, aku harus melukai diriku sendiri. Cara yang bagus, di usia yang masih muda, kau sudah menguasai seni manipulasi psikologis. Aku hanya memberimu 5 menit untuk berpikir. Jika setelah 5 menit kau tidak bertaruh, maka merangkaklah keluar dari sini, merangkak ke pusat kota Jiangcheng, sebagai hukuman atas ketidakhormatanmu kepada keluarga Lin. Kau masuk ke pintu ini dengan kata-kata setia, kau tidak bisa lepas dari permainan ini. Zhang Donghai, kau juga harus bertaruh. Aku? Kau gila ya? Aku mau pulang. Pulang? Kau mungkin tidak akan bisa pulang. Ini ku tinggalkan di sini hari ini. Ia harus berlumuran darah. Kau berbeda dengan Tian Lin. Statusmu terlalu rendah. Tidak punya hak pilih seperti dia. Apa yang kau inginkan? Jika kau bertaruh pada kemampuan medisku yang telah mencapai tingkat membangkitkan orang mati dan menumbuhkan kembali tulang, maka lukai dirimu sendiri. Jika kau tidak bertaruh, potong salah satu tanganmu sendiri. Dan mulai sekarang, hilang dari wilayah timur. Cara yang bagus. Jadi begitu cara memecahkan masalahnya, pantas saja kau lelakiku. Hanya dengan beberapa kata, sudah membuat orang terpojok. Kepala keluarga Lin, saya salah. Dia yang memaksaku, dia yang memaksaku melawanmu. Saya salah, sekarang aku benar-benar takluk padamu. Tuan Zhang, jika semua orang mengancamku, semua orang meragukanku, dan akhirnya hanya meminta maaf, lalu selesai begitu saja, lalu di mana harga diri keluarga Lin diletakkan di mana? Lalu apa maumu? Apakah kau benar-benar ingin memotong tanganku? Memotong lidahmu juga bukan tidak mungkin. Kau, hukum tidak menghukum banyak orang. Kudeta? Haha, kalian juga lihat apa peran kalian. Kalian tidak benar-benar berpikir. Posisi kepala keluarga Lin ini, kuambil begitu saja kan? Zhang Donghai, lakukan. Bertaruh nyawa. Jangan kau kira, aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Kau hanya ingin aku menyerah, kan? Lanjutkan. Kau bertaruh aku, tidak berani bertaruh denganmu. Bagus. Kalau begitu, aku Wang Tianlin bertaruh nyawa denganmu. Ayah, ada orang yang nekat. Kepala keluarga sebenarnya menggunakan strategi terbuka. Semua orang meragukan kemampuan dan keterampilan medis kepala keluarga, tapi puncak keterampilan medis tidak lebih dari menghidupkan orang mati dan memulihkan tulang yang patah. Kepala keluarga menyuruh orang bunuh diri, bertaruh keterampilan medisnya bisa menyelamatkannya. Tapi di dunia ini, bagaimana mungkin ada orang yang berani mempertaruhkan nyawanya? Di dunia ini, bagaimana mungkin ada orang yang rela menyerahkan nyawanya ke tangan orang lain, tapi Wang Tianlin, orang yang nekat ini, dia benar-benar berani. Kepala keluarga, mulai sekarang, aku tidak akan memanggilmu Tuan Muda lagi. Aku Wang Tianlin bertaruh nyawa denganmu. Kau terima atau tidak? Ayah, katakan sesuatu. Bagaimana ini? Jangan sampai Wang Tianlin benar-benar mati di sini. Jika Wang Tianlin mati di sini,
wibawa keluarga Lin akan menerima pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lalu kepala keluarga Lin... Kau tidak juga meragukan keterampilan medis kepala keluarga, kan? Apa? Aku menunggu kau mengatakan itu. Wang Tianlin, lakukan. Kepala keluarga, dia adalah keluarga Lin yang paling brilian sepanjang sejarah. Keahlian medisnya tidak hanya melegenda, tetapi strateginya juga sangat berwawasan ke depan, jauh melampaui orang-orang sezamannya. Kau tahu, sejak kedua orang ini masuk, mereka sudah masuk perangkap. Lakukan. Apakah dia benar-benar berjudi? Aku tidak berani. Mengapa kau memegang pisau, tapi ragu-ragu untuk bertindak? Apakah aku akan mati? Dia tidak mungkin begitu tidak kompeten, kan? Dia tidak mungkin benar-benar tidak berguna, kan? Aku mempertaruhkan nyawaku untuk bertaruh dia, bukan orang yang tidak berguna. Aku bertaruh. Tapi aku punya 3 permintaan. Silakan. Pertama, aku ingin semua kepala keluarga hadir di tempat kejadian, agar kau tidak mengingkari janjimu. Bisa. Kedua, jika aku menang, maka aku pasti sudah mati. Perjanjian ini akan dipenuhi oleh putraku, mewarisi posisi kepala keluarga Lin. Kau bisa tenang. Jika kau menang, posisi kepala keluarga Lin akan kuserahkan, bahkan jika sebelum meninggal kau mempercayakan seekor anjing untuk mewarisi posisi kepala keluarga Lin. Itu tidak masalah. Ketiga, berikan aku 3 jam. Aku akan pulang untuk membereskan urusanku. 1 jam. 2 jam. 1 jam? Sialan. Brengsek. Baiklah, 1 jam. Janji seorang pria? Tak bisa ditarik kembali. Cepat, cepat, cepat. Tinggal 1 jam lagi. Cepatlah. Jangan pikirkan apapun. Cepat. Apa? Tuan Besar Wang Tianlin mau mempertaruhkan nyawanya. Sekarang semua kepala keluarga di Provinsi Barat Daya segera pergi ke Jiangcheng. 1 jam lagi, Wang Tianlin akan bertaruh nyawa dengan Lin Feng. Ini bukan mempertaruhkan nyawa dengan sia-sia. Ini kesempatan emas. Jika Wang Tianlin mati dan dia menang taruhan, maka itu berarti keluarga Lin tidak ada apa-apanya. Lalu kita, mengapa harus tetap mengikuti perintah keluarga Lin? Hati-hati bicara. Apa yang salah dengan mengatakannya? Kepala keluarga Lin telah menghilang selama 8 tahun. Selama 8 tahun, seorang wanita telah menjadi kepala keluarga, dan kami semua sudah lama tidak puas. Sekarang kepala keluarga Lin muncul kembali, tetapi dalam keadaan vegetatif. Bagaimana kita bisa menerimanya? Lalu apa gunanya kita mengikuti keluarga Lin? Apa gunanya? Siapkan mobil. Segera ke Jiangcheng, ke keluarga Su. Baik. Oh ya. Siapkan 2 potong kain. 1 bertuliskan Xiao Zong, yang lainnya bertuliskan Xiao Zong. Sama? Tidak sama? 1 berarti setia. Yang lain, tanpa hati di bawahnya. Baik. Jika Lin Feng menang, mulai sekarang keluarga Lin tidak akan ada yang bisa menggoyahkan posisinya. Aku akan setia. Jika Lin Feng kalah, mulai sekarang keluarga Lin tidak ada apa-apanya. Tidak ada lagi wibawa. Aku akan hahaha. Bertaruh nyawa. Wang Tianlin memang pantas disebut bos di 2 juta kilometer persegi wilayah Barat Daya. Sungguh berani. Bersedia mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk membuktikan keluarga Lin apakah benar-benar mampu. Kemarilah. Sampaikan perintahku. Semua orang segera pergi ke Jiangcheng, ke keluarga Su. Baik, Tuan. Siapkan pisau dan sepotong kain. Tulis Xiao Zong di kain itu. Untuk apa? Jika Wang Tianlin mati, ayunkan pisau ke keluarga Lin. Jika Wang Tianlin hidup, semua orang angkat kain putih dan bersumpah setia kepada keluarga Lin. Baik. Ayah bertaruh nyawa dengan Lin Feng.
Ayah, kau dengar beritanya? Aku dengar. Ayah, kau tidak berpikir jernih. Bagaimana kau bisa bertaruh nyawa dengan Lin Feng? Bagaimana jika Lin Feng ternyata tidak berguna? Apa yang akan kau lakukan? Kemasi barang-barangmu, ikut aku ke Jiangcheng, ke keluarga Su. Jika Lin Feng bisa menyembuhkanku, maka kau ikut aku. Bersumpah setia kepada keluarga Su, setia kepada keluarga Lin, tanpa ragu sedikit pun. Jika aku mati, itu membuktikan Lin Feng tidak bisa menyembuhkanku, maka bawa semua orang, lindungi Lin Feng. Apa? Kepala keluarga menghilang selama 8 tahun. Keluarga Lin melemah. Meskipun ratusan keluarga secara terbuka menghormati keluarga Lin, sebenarnya mereka telah berpaling. Sekarang kepala keluarga telah bangun dan melamar keluarga Su. Sebuah acara yang begitu megah, tetapi tak ada satu keluarga pun yang menyambutnya. Semua yang kumiliki diberikan oleh keluarga Lin. Aku benar-benar setia kepada keluarga Lin. Dan keturunanku tidak boleh mengkhianati keluarga Lin. Hari ini, aku, Wang Tianlin, memutuskan untuk mempertaruhkan diriku, membantu keluarga Su naik ke puncak, dan menjaga keluarga Lin tetap berkuasa. 100 tahun yang lalu, leluhur Wang hanyalah seorang pedagang kaki lima, beruntung diselamatkan oleh keluarga Lin. Sejak saat itu naik ke puncak barat daya ini. Jadi, keluarga Lin sangat berjasa kepada keluarga Wang. Sekarang keluarga Lin sedang dalam kesulitan. Ratusan keluarga tidak bersatu. Keluarga Wang harus mempertaruhkan segalanya. Tidak ada yang perlu disesali. Jadi, ayah hanya bidak catur. Ayah rela menjadi bidak catur ini. Tahukah kau, saat ayah mengangkat kata-kata setia, kepala keluarga Lin langsung mengerti. Dan pada saat yang sama mencapai kesepakatan dengan ayah. Jika ayah mati, janji yang diberikan Lin Feng kepada ayah adalah menjadikan keluarga Wang sebagai keluarga terkaya di Tiongkok, dan kau akan menjadi orang nomor 1 di Tiongkok yang tak terbantahkan. Tapi kau harus ingat, saat kau mencapai puncak, hal pertama yang harus kau lakukan adalah melindungi Lin Feng dengan sekuat tenaga. Sama seperti 100 tahun yang lalu, keluarga Lin melindungi keluarga Wang. Ayah mempertaruhkan diri ayah. Ayah mempertaruhkan diri ayah. Ayah mempertaruhkan bukan nyawa ayah. Ayah mempertaruhkan perubahan situasi dunia. Hahaha. Hahaha. Orang yang melakukan kebenaran besar. Meskipun mati, tidak ada penyesalan. Tidak disangka-sangka Lin Feng. Wang Tianlin ini ternyata orang yang sembrono. Dia bahkan berani bertaruh nyawa denganmu. Bagaimana ini? Bagaimana jika Wang Tianlin mati di sini? Maka keluarga Lin akan goyah. Sebaiknya kita pikirkan solusi sejak dini. Tuan Su, Nona Su, tenang saja. Semua ini sudah dalam kendali Tuan Besar. Lin Feng, apakah kau punya rencana cadangan? Rencana cadangan apa? Apakah kau punya rencana cadangan? Bertaruh dia tidak berani melawan. Jika begini, di mana wibawa keluarga Linku? Aku kembali hanya untuk membuat semua orang benar-benar takluk. Jika rintangan ini tidak terlewati, maka mas kawin ketiga tidak akan pernah dikirimkan. Lin Feng, janganlah kita bertaruh. Aku sudah setuju untuk menikah denganmu. Mas kawin ketiga ini kita tidak perlukan. Bagaimana? 3 mas kawin adalah aturan. Ini bukan hanya urusan keluarga Lin, ini juga untuk diperlihatkan kepada semua orang. Tapi, bagaimana jika dia benar-benar melukai dirinya sendiri dengan pisau? Persis seperti yang kuinginkan. Tidak bisa. Sebaiknya telepon ambulans sekarang. Minta ambulans bersiap. Tunggu. Saya pernah bekerja di UGD. Biar saya yang menangani. Saya dengar Raja Barat Daya, Tianlin, ingin bertaruh nyawa dengan Tuan Lin Feng. Meskipun saya seorang dokter, saya tahu Tuan Lin Feng tidak bisa mundur saat ini. Jika dia mundur selangkah, ini bukan hanya masalah satu nyawa saja. Mungkin dunia akan mengalami kekacauan besar. Jika Wang Tianlin benar-benar ingin menyakiti dirinya sendiri dan mempertaruhkan nyawanya, maka Tuan Lin Feng juga akan merebutnya kembali dari tangan malaikat maut. Benar kan? Saya dengar
Anda adalah dokter yang merawat saya sebelumnya. Saya belum sempat berterima kasih dengan baik. Silakan duduk. Silakan duduk. Keluarga Lin adalah keturunan tabib suci dengan kemampuan medis yang luar biasa. Jika ini diceritakan, orang luar tidak akan percaya. Saya pernah menjadi dokter Anda. Hahaha. Kebetulan saja. Apakah legenda tentang kemampuan tabib suci untuk menghidupkan kembali orang mati itu benar atau tidak? Anda akan segera tahu. Bagaimanapun, saya belajar ilmu kedokteran. Jika ada yang perlu dibantu, Tuan Lin Feng, silakan perintahkan saya. Baiklah, saya masih dalam masa pemulihan dan kaki saya tidak nyaman. Kalau begitu nanti, Direktur Zhang akan menjadi asisten saya. Berapa lama lagi kita harus menunggu? Sebelum semuanya jelas, kita berdua tidak bisa pergi. Adikku, sudah 8 tahun aku tidak bertemu keponakanku. Begitu dia bangun, dia harus menghadapi situasi yang begitu sulit. Aku merasa tidak tega. Tidak ada cara lain. Aku memimpin keluarga Lin selama 8 tahun ini, dan tidak ada yang mematuhiku. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat akan terjadi masalah besar. Setiap keluarga seperti bisul, jadi aku harus memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat bisul ini bernanah. Lin Feng akan memecahkan bisul ini, dan sejak saat itu masalah akan teratasi selamanya. Aku khawatir keponakanku ini tidak memiliki kemampuan untuk memecahkan bisul ini. Kakak, kau terlalu tidak percaya pada Lin Feng. Aku bukannya tidak percaya pada kemampuannya. Dia baru saja bangun, tubuhnya lemah, bahkan kakinya pun tidak kuat. Bagaimana dia bisa bertindak? Terakhir kali aku melihatnya, saat dia menggunakan jurus pamungkas keluarga Lin, dia tidak perlu melakukannya sendiri. Apa? Dia bahkan melampaui leluhur kita. Saat terakhir kali dia bertindak, kakak, kau tahu, menurutku dia seperti siapa? Seperti siapa? Malaikat maut. Malaikat maut yang mengendalikan buku kehidupan dan kematian. Apa? Ini? Kakak, kau pikir aku menjebaknya, padahal aku sedang mempersiapkan panggung untuknya. Seorang jenius yang langka di keluarga Lin selama 1000 tahun, sudah waktunya dunia tunduk padanya. Jika Wang Tianlin mati, semua orang serbu masuk, bunuh tanpa ampun. Baik. Jika Lin Feng tidak bisa menyelamatkan Wang Tianlin, semua orang serbu masuk, bunuh tanpa ampun. Jika dia bisa menyelamatkan Wang Tianlin, semua orang angkat bendera putih menyatakan kesetiaan. Baik. Para kepala keluarga dari 8 keluarga kaya di Barat Daya datang untuk menyaksikan. Wang Tianlin dari Provinsi Barat Daya datang untuk mempertaruhkan nyawa. Silakan mulai. Lakukan. Ayah kau. Kepala keluarga Lin, apa perjanjiannya masih berlaku? Tentu saja. Baik. Tunggu. Jangan-jangan ini jebakan kalian? Kau siapa? Berani meragukan kepala keluarga? Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya menduga-duga saja. Bagaimana kalau Wang Tianlin berpura-pura mati? Jika Wang Tianlin merencanakan kematian palsu, maka kepala keluarga tidak perlu turun tangan. Aku yang akan maju. Aku juga bisa menyelamatkannya. Hahaha. Ya memang benar. Kepala keluarga Liu memang perseptif. Itu bukannya tidak mungkin. Liu Zong. Ya. Kau memang berpikir dengan matang. Dan memang ada kemungkinan itu. Bagaimana kalau kau yang menggantikanku bertaruh nyawa? Tidak. Aku tidak mau bertaruh. Lagi pula aku tidak menginginkan posisi kepala keluarga Lin. Tidak menginginkan posisi kepala keluarga Lin. Begini, kepala keluarga Liu, Anda juga ikut dalam taruhan. Bagaimana? Anda mempertaruhkan nyawa Anda.
jika Anda tidak menginginkan posisi kepala keluarga Lin, boleh juga jika Anda menang, seluruh kekayaan keluarga Lin akan menjadi milik Anda. Jika saya menang, berarti saya mati. Untuk apa saya punya uang? Tidak. Saya tidak bertaruh. Saya hanya membuat hipotesis. Hahaha. Oh, begitu. Kecurigaan Anda wajar. Begini, Anda ambil pisau, lalu akhiri nyawa Wang Tianlin. Tidak boleh tertipu. Jika saya melakukannya, dan Wang Tianlin benar-benar mati, maka saya akan menjadi pembunuhnya. Keluarga Wang pasti tidak akan melepaskan saya. Mereka akan menghancurkan keluarga Liu saya. Saya bahkan tidak berani menyembelih ayam. Jangan. Saya hanya berasumsi. Bagaimana jika saya menjadi saksi? Tabib Ye datang. Ya, Tabib Ye datang. Leluhur Tabib Ye dan Tabib Suci Lin, mereka setara. Tabib Ye benar-benar turun gunung. Tabib Ye, sudah lama saya mengagumi nama Anda. Siapa Anda? Saya belajar kedokteran barat. Universitas kedokteran kami didirikan oleh murid Anda. Anda adalah pakar medis di negara kami. Saya mengagumi Anda. Tabib Ye, berikan saya tanda tangan Anda. Salam kepala keluarga Lin. Saya pernah bertemu dengan Tuan Lin. Tuan Ye. Masih muda, tidak tahu sopan santun. Bertemu denganku tidak memanggil senior, malah hanya memanggil Tuan. Saya dengar ketua generasi baru keluarga Lin baru berumur 30 tahun sudah berani mengklaim bahwa dirinya telah menguasai ilmu kedokteran keluarga Lin dan juga dapat memadukannya. Saya datang ke sini hari ini ingin melihat apakah hanya menipu atau mengandalkan warisan leluhur seorang anak manja atau dunia ini benar-benar memiliki orang yang luar biasa seperti itu. Maka hari ini harus membiarkan Tuan melihat dengan baik bagaimana dunia luar itu. Kau bilang aku katak dalam tempurung. Dalam bidang medis, Anda memang katak dalam tempurung. Bocah ingusan, sombong sekali. Saya datang ke sini hari ini untuk menjadi saksi. Bukankah kalian tadi bilang Wang Tianlin curiga dia mati suri atau apa? Baiklah, hari ini saya akan menjadi pemeriksa mayat. Itu lebih baik. Tuan Ye yang memeriksa mayat. Jika saudara Wang benar-benar mati, lalu Tuan Lin yang menyelamatkannya. Saya ingin lihat siapa yang berani bermain curang di bawah pengawasan Tuan Ye. Bau alkoholnya kuat sekali. Minum sebotol. Tuan Lin, bagaimana menurut Anda? Boleh. Kalau begitu hari ini saya akan... Tunggu, ambilkan pisau lagi untuk Zhang Donghai. Untukku? Untuk apa? Saya sudah bilang, memasuki pintu ini, tidak ada seorang pun yang bisa keluar tanpa cedera. Kalau tidak, di dunia ini, bukankah siapapun bisa menginjak-injak keluarga Lin tanpa membayar harga apapun? Beri kau dua pilihan. Pertama, kau juga mempertaruhkan nyawa. Kedua, tinggalkan satu tanganmu. Saya tidak mau. Dengan lancang masuk ke sini, mencari masalah denganku. Tidak menghormati keluarga Lin. Mengatakan setia, tapi sengaja tidak menuliskan kata hati. Wang Tianlin sudah membayar harganya. Bagaimana dengan Lin Wanyao? Dia tidak mau melakukannya dengan baik-baik, maka kau bantu dia. Baik. Tolong kakakku. Kakak, tolong aku. Tuan Lin, bukankah ini terlalu berlebihan? Benar. Bagaimana kau mau menggantikan? Tidak. Kalau begitu diam. Hahaha, Tuan Lin. Saya salah, saya tahu saya salah. Keluarga Zhang saya bersedia mengabdi pada keluarga Lin dan akan selalu mengikuti perintah keluarga Su dan keluarga Lin. Benarkah? Oh ya? Iya, saya bersumpah. Serahkan 80% harta keluarga Zhang kepada keluarga Su. Kau bisa hidup. Sisa 20%-nya, kau masih bisa menjadi orang kaya. Apa? 80%? 80% harta kekayaan itu adalah hukumanmu karena tidak menghormati keluarga Lin dan berkhianat. Kau tidak mau? Saya mau. Saya di sini hari ini
untuk memberitahu kalian semua, berkhianat itu ada harganya, bukan hanya dengan permintaan maaf bisa diselesaikan begitu saja. Sebelum berkhianat, lihat dulu diri kalian sendiri, apakah kalian mampu membayar harganya. Saya beritahu kalian sekali lagi, melawan saya, Lin Feng, kalian pantas. Saya bisa membuat kalian mati dan juga bisa membuat kalian hidup. Wang Tianlin, lakukan. Ayah, jangan. Kalau begitu hari ini, aku bertaruh kau yang masih muda. Tidak mungkin menguasai inti dari ilmu pengobatan keluarga Lin. Ayah. Ya, ayah. Ayah. Aduh. Bagaimana? Meninggal. Ayah. Kepala keluarga Lin bisa mulai. Bisa menunjukkan bakatmu yang luar biasa. Terburu-buru. Jangan-jangan dia ingin Wang Tianlin mati. Kalau mau menolong, kenapa tidak cepat? Apa maksudmu? Dia belum sepenuhnya mati. Biar saja sampai benar-benar mati. Apa kau tidak berniat menolongnya? Belum sepenuhnya mati? Kalau sudah benar-benar mati, bagaimana cara menolongnya? Kurasa Lin Feng tidak berniat membiarkan Wang Tianlin hidup. Dia ingin Wang Tianlin mati. Iya, bagaimana bisa begini? Bukankah menyelamatkan orang semakin cepat semakin baik? Kenapa malah menunggu Wang Tianlin benar-benar mati? Cepatlah, Lin Feng. Tidak usah terburu-buru. Lin Feng, katakan yang sebenarnya padaku. Apa kau tidak ingin menyelamatkannya? Kalau begitu cepatlah obati dia. Iya. Ayah mertua, ilmu kedokteran keluarga Lin bisa menghidupkan kembali orang mati. Apa maksudmu? Menghidupkan orang mati artinya membawa orang yang sudah meninggal kembali hidup. Menurut legenda, leluhur tabib Suci Lin pernah menggali seseorang yang telah meninggal 3 hari dari kuburnya dan menghidupkannya kembali. Karenanya ia menjadi sangat terkenal. Luar biasa. Orang yang sudah meninggal 3 hari masih bisa dihidupkan kembali? Iya, hal seperti itu benar-benar ada? Tentu saja, menghidupkan orang mati juga berisiko, tidak selalu berhasil. Secara teori, setelah seseorang meninggal, tidak ada kemungkinan untuk dihidupkan kembali. Keluarga Lin mencatat, leluhur yang menghidupkan orang mati itu hanya karena pasiennya hanya mati suri. Jadi maksudmu, Wang Tianlin mati suri? Tidak mungkin. Tadi tusukan itu jelas-jelas sudah mengenai jantungnya. Lalu kenapa? Di dunia ini hanya ada 2 jenis luka. Luka luar dan luka dalam. Luka luar bisa diobati dari luar, cukup dijahit saja. Yang paling sulit diobati adalah luka dalam, dan kebetulan keluarga Lin paling ahli dalam mengobati luka dalam. Tabib Ye, tolong selamatkan ayahku, tolong selamatkan dia. Selamatkan ayah saya, bisakah kau tolong dia? Orang mati tak bisa dihidupkan kembali. Tidak. Kudengar Tabib Ye memiliki keahlian medis yang luar biasa dan mampu menghidupkan kembali orang mati dan meregenerasi tulang. Hahaha, itu hanya legenda. Aku tidak bisa. Lagi pula, bukankah dia bertaruh nyawa dengan kepala keluarga Lin? Apa hubungannya denganku? Bukankah kepala keluarga Lin bisa menghidupkan orang mati dan meregenerasi tulang? Kau bisa memintanya. Kepala keluarga Lin, tolong selamatkan ayahku. Kau bilang bisa menyelamatkannya, tolong selamatkan dia. Ya, aku pernah mengatakannya. Kumohon segera bertindak. Waktunya hampir tiba. Direktur Zhang. Tuan Lin. Kalau begitu, Direktur Zhang, tolong obati dia. Jangan. Aku tidak punya kemampuan seperti itu. Lagi pula orangnya sudah mati, dengan luka di jantung seperti itu, tidak mungkin dihidupkan kembali. Meskipun dia menusuk dirinya sendiri di meja operasi, upaya penyelamatan pun tidak akan berhasil. Tuan Lin, Anda
Anda tidak boleh mencelakakanku. Maksudku, kakiku sakit, jadi aku meminta Direktur Zhang untuk mewakilkanku mengobatinya. Aku akan memberitahumu bagaimana caranya. Baiklah. Aduh, ini, bagaimana ini dilakukan? Apakah dia sudah dingin? Sudah dingin. Buka dadanya. Lakukan. Baik. Orang lain yang melakukannya? Sudah dibedah. Lalu? Kemarilah. Pak Lin. Lihat, orang ini sudah mati. Bagaimana mungkin? Luka di jantungnya. Lokasinya adalah luka tembus di atrium kiri. Panjang penampang luka sekitar 3 cm. Bagaimana Anda tahu? Diagnosa dengan benang sutra. Tidak mungkin, Lin Feng. Anda bisa mendiagnosis dengan benang sutra? Lalu bagaimana Anda melakukannya? Ya, dia bahkan tidak melihatnya. Bagaimana dia tahu di mana luka di jantungnya? Aku akan melihatnya. Aduh, ini benar. Sungguh nyata. Ambil benang usus domba dan jahit di sekitar luka yang tembus. Jahit hanya 7 jahitan, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Pak Lin, saya bisa melakukannya. Anda bisa mendiagnosis dengan benang sutra? Anda benar-benar bisa mendiagnosis dengan benang sutra? Ya, terus kenapa? Dr. Ye, dia tidak memeriksa nadinya. Mengapa dikatakan dia mendiagnosis dengan benang sutra? Mendiagnosis dengan benang sutra hanyalah sebuah perumpamaan. Artinya dokter tidak perlu menyentuh pasien secara langsung, cukup menyentuh orang di sekitar pasien atau barang-barang yang digunakan pasien untuk dapat secara akurat menentukan di mana letak luka pasien. Tadi Lin Feng dengan hati-hati mencium lengan baju Direktur Zhang dan dapat secara akurat menentukan seberapa besar luka Wang Tianlin, di mana letaknya. Inilah ranah mendiagnosis dengan benang sutra. Tapi ini tidak mungkin. Mendiagnosis dengan benang sutra dibandingkan dengan menghidupkan kembali orang mati, ini adalah keberadaan yang lebih menakutkan, ibarat malaikat maut. Anda belum 30 tahun, bagaimana Anda bisa mendiagnosis dengan benang sutra? Sudah kubilang, hanya karena wawasanmu terlalu rendah. Di dunia yang luas ini, banyak hal aneh. Bagaimana Anda melakukannya? Manusia itu seperti wadah. Darah mengalir di dalamnya. Jika ada bagian yang rusak, maka akan ada darah yang mengalir keluar. Darah yang mengalir dari tempat yang berbeda, meskipun tidak jauh berbeda, tetapi rasanya berbeda. Saya beri contoh paling sederhana. Darah yang mengalir dari usus dan darah yang mengalir dari ujung jari, baunya berbeda. Usus, ujung jari, bau kotoran. Itulah maksudnya. Apakah Anda mengerti, Dr. Ye? Bisa seperti itu? Dan darah dari serambi kiri dan serambi kanan rasanya berbeda. Luka besar dan luka kecil, baunya juga berbeda. Ini semua tampak sederhana bagi saya. Hanya perlu sedikit membedakan untuk bisa membedakan. Tapi mungkin sulit bagi. Bau ini masih bisa dibedakan? Tuan Lin, jahitannya sudah selesai. Benar saja, 7 jahitan sudah selesai. Tidak kurang, tepat 7 jahitan. Ambil 7 jarum perak lagi, tusuk masing-masing ke titik akupuntur Tianshu, Yongquan, Baihui, Yintang, Qihai, Tanzong, dan Fengji. Tuan Lin, saya tidak tahu yang mana. Saya belajar kedokteran barat. Biar saya yang melakukannya. Titik Tianshu, Yongquan, Baihui, Yintang, Qihai, Tanzong, Fengji. Lalu
Apa ini? Obat yang bereaksi keras dengan alkohol? Saya mengerti. Saya mengerti. Baguslah kalau mengerti, pergilah. Tuan Lin, saya sangat salut. Mulai sekarang, kemanapun saya pergi, saya akan menganggap diri saya sebagai murid Tuan Lin. Ini. Tabib Ye mengerti apa? Ada apa ini? Astaga, Tabib Ye setelah ini akan menjadi murid Lin Feng. Saya permisi dulu. Semuanya sudah berakhir. Wang Tianlin, hidup? Tabib Ye, tidak benar Tabib Ye. Dia belum hidup. Belum hidup? Sebentar lagi akan hidup. Hah? Bukan ini. Belum hidup? Aduh. Aha. Benar-benar hidup. Hidup, benar-benar hidup. Ayah, Bagaimana bisa begini? Aku hidup. Menurutmu bagaimana? Haha. Ini benar-benar ilmu medis keluarga Lin yang melegenda. Wang, memberi hormat kepada keluarga Lin. Mulai sekarang, nyawa saya adalah milik kepala keluarga. Memberi hormat kepada kepala keluarga. Mulai sekarang, keluarga kaya di dunia menghormati keluarga Lin. Kalian semua datang dengan persiapan. Ada orang yang menginginkan nyawa. Ada orang yang punya niat buruk. Tapi aku hanya akan mengatakan dua hal. Pertama, keluarga Lin ingin membereskan seseorang. Harganya bukan kematian sesederhana itu, tetapi pertama-tama membunuhmu, lalu menghidupkanmu kembali, lalu membunuhmu lagi, lalu menghidupkanmu kembali lagi. Kalian harus memikirkannya baik-baik. Menghidupkan kembali, lalu membunuh. Astaga. Kedua, bagi mereka yang memiliki niat buruk terhadap, aku bisa tidak menuntut, tetapi harus seperti Zhang Donghai, menyerahkan 80% dari kekayaan keluarga. Kalian bisa hidup sebagai orang kaya. Keluarga Liu bersedia menyerahkan 80% dari harta kekayaan. Keluarga Su juga bersedia menyerahkannya. Keluarga Zhang bersedia menyerahkan 80% dari harta kekayaan. Keluarga Jiang bersedia menyerahkan 80% dari harta kekayaan. Hidup. Dia berhasil sekali bertindak. Semua orang tunduk padanya. Di masa depan, dia akan memimpin keluarga Lin menuju ketinggian yang bahkan leluhur kita pun tak pernah capai. Mulai sekarang, dia bisa membunuh seseorang, lalu menghidupkannya kembali, membunuhnya lagi, lalu menghidupkannya kembali, seperti malaikat maut, memegang buku kehidupan dan kematian manusia. Siapapun yang memihak keluarga Lin akan memiliki nyawa tambahan. Inilah yang disebut menaklukkan hati semua orang. Tapi bagaimana dia melakukannya? Ayo, kita berikan hadiah lamaran yang ketiga. Ayo. Para leluhur pernah berkata, tabib tingkat rendah mengobati orang, tabib tingkat menengah mengobati hati, tabib tingkat tinggi mengobati negara. Seseorang yang menguasai ketiga hal tersebut dianggap sebagai tabib suci. Hari ini saya bertemu dengan tabib suci yang sebenarnya. Usianya belum 30 tahun, seperti apa dia di masa depan. Dia memiliki kemampuan medis yang luar biasa, ahli dalam memahami hati manusia, memainkan semua orang di telapak tangannya. Inilah yang disebut suci. Sejak Wang Tianlin memasuki keluarga Su, Lin Feng sudah mulai bertindak. Obat itu bukanlah obat yang menyelamatkan Wang Tianlin, tetapi ketiga botol minuman keras itulah. Jantung yang robek cukup dijahit. Meskipun dijahit, tidak akan hidup karena tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Tetapi Wang Tianlin, di bawah perhitungan Lin Feng, meminum 3 botol minuman keras saat masuk dan baru bunuh diri setelah 3 botol itu. Hanya perlu menjahit jantung dan mengobati luka luarnya saja. Sedangkan obat itu dapat mempercepat katalisasi alkohol, membuat alkohol yang sudah larut dalam darah mendidih kembali, bersirkulasi kembali, darah mengalir, ki mengalir, dan orang itu hidup. Luka dalamnya pun sembuh. Luka di jantungnya berada di atrium kiri. Tekniknya sungguh ajaib, luar biasa.
Kubunuh kau dulu, lalu kuhidupkan kau kembali. Dia benar-benar hidup kembali. Sungguh luar biasa. Kemampuanku tak ada 1/10-nya dari dia. Serahkan 80% harta kekayaanmu. Baik itu keberanian, Kenapa kau belum minum juga? perhitungan, maupun kemampuan medisnya. Hadiah pernikahan ketiga dari keluarga Lin Zhan, dan Lin Xin, sebuah janji setia telah tiba. Semoga Lin Feng dan Suyun berbahagia selamanya dan selalu bersama. Bagus, bagus, bagus sekali. Mulai hari ini, kau adalah nyonya keluarga Lin. 8 tahun, maafkan aku, istriku. Bagus.